Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam agenda press release kinerja APBN Provinsi Bengkulu yang dirangkaikan spesial pada bulan ini, pada semester 1 ini dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil DJP Provinsi Bengkulu dengan BPS Provinsi Bengkulu sebagai bentuk dukungan Kanwil dalam mendukung publikasi-publikasi kepada masyarakat yang terkait dengan statistik dan juga kinerja fiskal dan berbagai tematik program prioritas pemerintah yang ada di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, begitu spesialnya agenda APBN, kinerja APBN kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum nanti rangkaian acara kita mulai dari kinerja penerimaan yang akan disampaikan oleh Kepala KPP Pratama 1 dan 2, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, kemudian dilanjut dengan kinerja penerimaan manajemen aset oleh Pak Bagus, Kepala KPKNL Bengkulu, ya, dan nanti terakhir akan disambung terakhir oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang sampai dengan saat ini mohon maaf belum dapat bergabung karena masih menyelesaikan Zoom meeting dengan pimpinan Kementerian Keuangan yang sejak dimulai pagi tadi jam 8. Tapi beliau sudah berpesan akan menyusul di agenda kita pada pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami persilahkan kepada Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Bapak Win Rizal, untuk menyampaikan sambutan atas inisiatif dari sinergi strategis Kanwil DJPB dan BPS Provinsi Bengkulu. Kepada Bapak Win Rizal, kami silahkan. Terima kasih Pak Mail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Udah ya dikirim pantun ya, saya belum pantun ya. Saya pantunnya yang umum aja lah ya. Apa? Air beriak tanda tak dalam. Air laut putih seperti berlian. Kalau nanti saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi udah duluan ya, Assalamualaikum sekali lagi deh. Baik, yang saya hormati Pak Ismail mewakili Kepala Kantor Wilayah DJPB atau Perwakilan Kementerian Keuangan ya Pak ya, Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati Pak Agus, Kepala KPP Pajak Wilayah Bengkulu 2, Ibu Endang ya, Kepala KPP Wilayah 1, Pak Nazwar, kolega saya yang selalu intens masalah ekspor impor ya dari KPP Bea Cukai, dan juga Pak yang mewakili dari Kepala KPKNL, dari semua, kemudian juga kepada seluruh hadirin yang hadir ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Tentu yang pertama, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir pada kegiatan pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati ya, tentunya yang pertama kami atas nama instansi Badan Pusat Statistik menyampaikan apresiasi ya dan terima kasih ya kepada kantor wilayah ya DJPB Provinsi Bengkulu beserta seluruh kalau kita bilang kolega yang ada di ini ya. Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga dan langka ya, karena kita terus ya bersinergi, berkolaborasi dalam rangka peningkatan ya layanan kepada masyarakat ya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan ya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 ya, bahwa BPS ya diberi tugas tentang statistik tadi ya, diberi tugas untuk menyediakan data strategis ya terkait dengan indikator-indikator strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan ya. Dan dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan terakhir ya, antara BPS saat kami merilis indikator-indikator strategis tersebut, kita berkolaborasi dengan tim atau dari kantor perwakilan DJPB Provinsi Bengkulu
untuk bersinergi ya. Jadi kami menyampaikan indikator strategis, yang dari pihak DJPB menyampaikan kinerja fiskal, dan ini tentunya sebuah kombinasi yang sangat menurut saya sangat bertambah strategis ya, karena dari sisi potret indikator dan dari sisi fiskal. Nah, ya mungkin nanti ke depan nggak tahu kalau BI mau gabung lagi dari sisi moneter berarti. Kami prinsipnya siap terus melakukan kolaborasi ya. Nah, tentunya ya Bapak dan Ibu, ini harus kita terus tingkatkan ya, karena ini dampaknya luar biasa ya, dan ini menjadi bukti bahwa kita bersama-sama terus memberikan informasi dan juga memberikan bahan sebagai kalau kita bilang bahan pertimbangan ya, decision support ya, untuk pengambilan kebijakan bagi semua ya, bagi pengguna data, khususnya bagi pemerintah daerah Provinsi Bengkulu ya. Jadi sekali lagi mungkin ini terus akan kita tingkatkan ya, formasinya tentunya akan nanti kita lebih kembangkan agar lebih berdampak gitu ya. Ini kalau informasi kan harusnya memberikan makna ya, dan juga berdampak. Ini yang tentunya kita harapkan ke depannya. Nah, mungkin di bagian akhir dari sambutan saya ya, tentunya saya ingin juga menyampaikan ya, bahwa BPS saat ini ya tengah melaksanakan kegiatan besar, yaitu Sensus Ekonomi 2026 ya, yang sudah berjalan sejak pertengahan Juni ya, 15 Juni 2026 yang lalu. Ini masih sekitar sebulan lagi ya, kita hingga akhir Agustus ya 2026 ini. Dan tentunya pada kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi ya, dan juga terima kasih kepada semua pihak ya yang sudah mendukung ya, baik dari teman-teman media ya, jurnalis yang cukup menyuarakan sensus ekonomi, kemudian dari pihak DJPB juga. Kemarin alhamdulillah Pak Irfan sudah melakukan semacam konferensi pers gitu kepada media ya, dan ini sudah terbroadcast Pak ke semua ini ya. Dan ini merupakan bagian upaya kita juga untuk lebih memberikan literasi kepada masyarakat ya, bahwa betapa pentingnya sensus ekonomi 2026 yang tengah kita laksanakan. Ya sekali lagi tentunya dalam kesempatan ini ya, petugas-petugas kami masih ya terus mencoba untuk memperoleh data ya dari Bapak dan Ibu ya, mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu atau semua dari Bapak Ibu, dan hari ini sudah didatangi ya Pak oleh petugas-petugas kami. Jadi tolong petugas kami ya ada 3 ya yang ini yang kita semboyankan dalam sensus ekonomi ini ya, TIR itu Pak ya, dari TIR ya. Yang pertama tolong terima, T-nya itu terima petugas kami ya. Kemudian isikan jawaban dengan sesungguhnya ya. Dan yang terakhir rahasia dijamin ya. Jadi jangan takut ya Bapak dan Ibu ya. Jadi artinya kami mengibaratkan nih sensus ekonomi itu seperti medical check up ya Bapak ya. Jadi kita kalau grand medical check up kan kita pengen lihat lagi gitu perekonomian kita, karena kan memang sudah bergeser nih ya, cukup banyak dari 10 tahun yang lalu hingga saat ini kan sudah banyak perubahan-perubahan ya, baik pola ya konsumsi maupun struktur daripada perekonomian kita sudah banyak perubahan. Nah, jadi kadang-kadang ya memang sih ya kekhawatiran masyarakat wajar ya, artinya ya di sana sini ada kekhawatiran dan sebagainya, tapi yakinlah ya bahwa yang kita lakukan untuk kepentingan ya negara ya, khususnya dalam memotret perekonomian. Dan ini kan kegiatan 10 tahun sekali gitu ya. Makanya kadang-kadang ada kekhawatiran itu ya maaf Pak Agus, Bu Endah gitu ya, takut katanya hasil sensus ekonomi ini terkait dengan pajak gitu ya. Artinya beliau-beliau ini juga udah melaksanakan sensus pajak sendiri gitu kan. Berarti kalau artinya hasil dari sensus ekonomi ini ya untuk kepentingan ekonomi gitu ya. Dan ini udah dilakukan setiap 10 tahun sekali, jadwalnya sudah ada gitu. Dan artinya apa? Artinya bahwa ya memang untuk kepentingan, dan terus terang ya, jadi sensus ekonomi ini bukan hanya di Indonesia aja, jadi di berbagai negara. Malaysia katanya sekarang juga sensus ekonomi ya. Ada Jepang juga kalau nggak salah sensus ekonomi sekarang. Jadi artinya bukan sesuatu yang mengada-ada gitu ya dan sebagainya. Ini udah amanat undang-undang dan ini harus kami lakukan ya. Dan insya Allah artinya saya yakin dari sensus ekonomi ini nanti akan kita lihat ya apa yang menjadi hal-hal yang harus kita dorong ya. Harus, jadi sensus ini merupakan memberi arah gitu, dan juga memecahkan terhadap permasalahan yang kita hadapi ya. Apalagi kan kita pingin perekonomian Bengkulu nih
bukan hanya meningkat tapi melejit ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa memberikan potret yang utuh ya tentang kondisi perekonomian di Bengkulu ya. Sekali lagi saya mohon support dan bantuan Bapak Ibu semua ya terhadap pelaksanaan tugas sensus ekonomi. Pak Irfan kemarin baru aja didata oleh petugas kami. Alhamdulillah beliau sangat support terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Bengkulu Pak Win Rizal, Kepala KPPBC Pak Nazwar, kemudian Kepala KPKNL Pak Bagus, Kepala KPP Bengkulu 1 Bu Enda, dan KPP Bengkulu 2 Pak Pram, rekan-rekan media, para kepala bidang. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan kinerja fiskal di Provinsi Bengkulu sampai dengan semester 1 ya. Dan tentunya juga ada beberapa isu-isu mungkin yang akan disampaikan oleh masing-masing kepala kantor di lingkup Kemenkyu Bengkulu dan juga dari BPS ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mengawali sebagai pembukaan, next ya. Ini data dari Pak Win ini sebenarnya. Kinerja makroekonomi regional Bengkulu. Jadi kalau berdasarkan data di triwulan 1 2026, ekonomi kita juga cukup tumbuh kuat 4,72% kan ya. Nah ini tentu tapi masih ada beberapa isu karena kalau kita lihat pertumbuhan di Bengkulu ini masih di bawah nasional ataupun di dalam target RPJMD. Namun beberapa parameter ataupun indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan hasil yang positif seperti kinerja dari ekspor yang ada di bea cukai mungkin datanya, dan juga Gini rasio yang semakin membaik. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan sisi tren yang sangat positif, dibandingkan juga dengan nilai tukar petani. Namun ada beberapa isu yang lain seperti jumlah penduduk miskin, tapi ini data masih September ya Pak Win ya, 2005. Jadi ini adalah kinerja dari kolaborasi sinergi dari seluruh stakeholder ya, bukan hanya di Kementerian Keuangan tetapi juga dari pemerintah daerah dan juga kementerian lembaga, bagaimana kita mendorong spending yang berkualitas yang dapat menggerakkan program-program pemerintah yang ada di Bengkulu. Kalau kita lihat banyak sekali program-program strategis yang ada di Bengkulu, baik itu fisik ataupun yang non-fisik ya. Sebagai contoh seperti sekolah rakyat, kemudian makan bergizi gratis, dan juga program-program cetak sewa, revitalisasi sekolah, dan yang lain. Next, Bapak sekalian, ini adalah gambaran umum terkait kinerja APBN. Pendapatan negara sampai dengan 30 Juni 2026 tercatat 1,42 triliun, yang terdiri dari perpajakan 1,1 triliun dan PNBP 253,8 miliar. Dari data ini kita lihat bahwa terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan baik dari sisi penerimaan pajak, bea cukai maupun PNBP. Nah, kemudian di sisi belanja terdapat juga percepatan dari belanja pemerintah pusat sebesar pertumbuhannya 44,57% dibandingkan periode yang sama tahun kemarin. Dan untuk transfer daerah memang terdapat kontraksi ya dari sisi realisasi, karena yang pertama terdapat beberapa TKD yang saat ini sampai dengan kami catat di tanggal 30 Juni belum terdapat realisasi seperti DAK fisik. Namun kami melihat bahwa saat ini beberapa Pemda sudah selesai melakukan proses lelang untuk DAK fisik, dan saat ini dalam proses review di APIP daerah untuk segera diajukan ke KPPN. Jadi overall dari total pendapatan negara 1,4 triliun disandingkan dengan belanja negara 7,2 triliun, memang terdapat defisit 5,8 triliun. Namun kita kembali lagi bahwa konsep dari pembangunan tentunya saling sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, makanya pendapatan perpajakan yang ada di daerah lain pun juga dialokasikan kembali dalam bentuk belanja di wilayah Bengkulu. Nah, ini bentuk perhatian dari pemerintah bagaimana tetap mengawal pembangunan yang ada di Bengkulu dengan menambah
alokasi dana tidak hanya sekedar berdasarkan pendapatan existing yang berada di wilayah Bengkulu. Nah, berikutnya akan disampaikan terkait dengan kinerja pajak, bea cukai dan KPKNL, lelang, BNPB. Nah, mungkin saya serahkan yang pertama kepada Bu Enda dan Pak Pram terkait dengan detail dari kinerja penerimaan pajak sampai dengan 30 Juni. Silakan Bu Enda, Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili dari KPP menyampaikan tentang kinerja untuk dari pajak. Jadi sebaran wajib pajak di Provinsi Bengkulu yang wilayah kerjanya di sini kita bisa lihat 1 kota madya, 9 kabupaten, 172 kelurahan dan 1.341 desa. Nah, di Provinsi Bengkulu ini kita terdiri dari kantor pelayan pajak ada 3, yaitu Bengkulu 1, Bengkulu 2, Curup. Dan untuk KP 2KP kita ada 4, yaitu Muko-Muko, Mana, Bintuhan, dan Kepahiang. Nah, ini adalah sebarannya. Secara total sebenarnya jumlah BP yang terdaftar di Provinsi Bengkulu itu ada 654.956. Kemudian yang wajib SPT ada 139.073. Next. Nah, ini capaian penerimaan pajak Bengkulu. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau yang terdaftar tuh banyak, tapi untuk penerimaan kita posisinya sampai dengan 30 Juni 2026 itu baru 40,73%. Jadi kalau seharusnya secara persentase harusnya paling tidak sudah di angka 50%. Tapi kita masih kurang sekitar 9,27%, seperti itu. Next. Ini penerimaan pajak hingga Juni 2026 untuk mungkin bisa terlihat per sektor ya dari situ, bahwa untuk peningkatan yang terbesar adalah di sektor pengolahan. Di sini realisasi pajak untuk PPh non migas itu naik di angka 78,20%, kemudian PPN 42,14, PBB 40,01, dan pajak lainnya ini memang kita masih di bawah secara year on year-nya. Jadi penerimaan pajak ini merupakan tren pertumbuhan positif dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Cortex. Nah, untuk PPh non migas dan PPN didukung oleh pelaksanaan anggaran pemerintah yang terus berjalan, kemudian meningkatnya kepatuhan perpajakan walaupun belum maksimal, kemudian pertumbuhan PBB yang dipengaruhi dengan realisasi pembayaran surat tagihan pajak. Jadi di tahun kemarin itu ada beberapa wajib pajak yang memang belum membayar dan terlambat, akhirnya kita sampaikan surat tagihan pajaknya. Dan ini adanya optimalisasi penagihan aktif piutang PBB dan beberapa pajak-pajak lainnya. Next. Untuk kita lihat di sektor yang pendukung dominan, itu kalau kita lihat pertumbuhan yang terbesar itu di industri pengolahan. Di sini bisa kita lihat sawit itu memang paling mendominasi, kemudian batu bara itu sangat mendominasi untuk kenaikannya. Kemudian diikuti juga dengan pertumbuhan dari pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar eceran, kemudian untuk administrasi pemerintahan ini juga masih belum optimal. Nah, untuk dari sisi kontribusi per wajib pajak, jadi wajib pajak ini ada segmentasinya ya, untuk orang pribadi, badan, dan pemungut. Di sini yang mendominasi adalah badan, yaitu di angka 56,89%, diikuti oleh pemungut dan orang pribadi. Jadi memang tadi kalau yang saya sampaikan sekitar 654 ribuan yang terdaftar itu sebetulnya dominasi oleh orang pribadi, namun sisi kontribusinya masih sangat kecil. Namun untuk penerimaan perpajakan hingga 30 Juni 2026 kita tumbuh kuat dibanding tahun 2025, masih positif, tapi kita masih punya perluasan basis pajak. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita sekarang ada satu fokus, yaitu perluasan basis pajak, terutama untuk kontribusi-kontribusi yang masih
kecil ini, terutama untuk orang pribadi. Untuk pelaporan SPT ini juga cukup sebenarnya harusnya sudah selesai di angka 100%. Yang mana kalau orang pribadi itu harus sudah melaporkan SPT di Maret, badan di April, di Juni ini kita belum bisa 100%. Jadi kita masih punya kekurangan untuk SPT orang pribadi dan untuk badan. Angkanya adalah yang untuk kekurangnya di angka 14.402 SPT atau 10,36% yang ini harus kita tutupin. Nah, ini kita mengajak seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, ayo laksanakanlah kewajibannya, karena memang ketika mempunyai NPWP, kewajiban harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Itu dari pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pram, ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak. Cukup. Oh, nanti menjawab saja Pak Pram ya. Baik, silakan Pak Nazwar dari Bea Cukai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Bengkulu, Pak Irfan, kemudian Kepala BPS Bengkulu, Pak Win Rizal, kemudian Kepala KPP 1 Bengkulu 1 ya, Bu Enda, kemudian Bengkulu 2, Pak Agus, dan Kepala KPKNL Bengkulu, Pak Bagus. Berikut kami sampaikan capaian penerimaan bea cukai tahun 2026 sampai semester pertama di bulan Juni. Untuk penerimaan kami sampai dengan bulan Juni ini, realisasinya adalah sebesar 1,8 M. Dari target kami sebetulnya 85 M. Sebetulnya target kami 85 M itu adalah semuanya dari penerimaan bea keluar batubara, ya. Namun sampai saat ini regulasi untuk penerimaan bea keluar batubara belum ada. Akhirnya kami belum bisa mencapai target yang sesungguhnya. Namun kalau kita melihat year on year-nya 1,8 ini sudah melebihi tahun sebelumnya sampai 3.800%. Ini sebetulnya sangat apa namanya ya? Karena tahun lalu itu kita tidak bisa melaksanakan penerimaan baik itu bea masuk, kemudian juga bea keluar. Alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa menerima bea keluar sebesar, alhamdulillah ya, bea keluar kita sudah 1,1 ya, 1,1 M. Kemudian juga dari bea masuk, walaupun sebetulnya bea masuk kita itu adalah teman-teman atau warga masyarakat Bengkulu yang pulang dari luar negeri tidak melaporkan IMEI-nya sewaktu di pelabuhan atau di bandara waktu masuk. Akhirnya mereka harus membayar bea masuk untuk IMEI-nya dan juga pajak dalam rangka impornya. Kemudian volume ekspor kita juga meningkat ya dari tahun sebelumnya, itu sebesar 52,6%. Artinya ini udah hampir separuh dari 2 kali lipat dari yang sebelumnya ya. Kemudian juga komoditas ekspor kita yang sebelumnya mungkin banyaknya di batu bara tahun lalu, sekarang sudah ada cangkang sawit ya. Cangkang sawit yang mudah-mudahan juga akan ada juga untuk bulan-bulan berikutnya. Ya, rencananya memang 3 kali ekspor, namun baru 1 kali ya terrealisasi di bulan Januari, dan itu yang menambah bea keluar kita. Kemudian juga ada kayu olahan yang diekspor juga. Dan alhamdulillah juga kita juga sudah melaksanakan ekspornya. Kalau cangkang sawit itu adalah ke Jepang ya, kemudian juga kalau batu bara itu ada bervariasi, ada ke Vietnam, Pakistan, dan juga ke Thailand. Lanjut. Kemudian kami sebagai bea cukai juga melakukan pengawasan ya. Pengawasan kami itu yang kebanyakan memang di hasil tembakau ya.
tembakau, yang itu rokok ya. Rokok kita sudah melaksanakan penindakan itu 112 kali, artinya meningkat dari tahun 2025 ya 82, yang waktu itu 82 kali. Kemudian juga yang paling banyak juga alkohol ya. Ini sebetulnya alkohol yang masuk ke ke Bengkulu ini adalah banyaknya itu sebetulnya arak Bali yang dikirim melalui jasa titipan. Kami juga berterima kasih ya kepada perusahaan-perusahaan jasa titipan dan juga masyarakat sebetulnya yang melaporkan ke kami bahwa ada kiriman-kiriman yang mengandung etil alkohol. Sebenarnya di Bengkulu pun itu juga karena provinsinya yang disampaikan oleh Pak Gubernur adalah warganya yang religius, seharusnya memang tidak ada etil alkohol di sini, namun ternyata masih masuk ke kita. Kemudian rokok ilegal, memang kalau kita lihat dari angka tahun sebelumnya, ini memang turun ya. Turun, yang kami sampai saat ini baru mencapai 841 ribu batang, yang sebelumnya 1,7 ribu batang. Ini juga termasuk karena kami mempunyai operasi yang namanya ASAP ya. ASAP itu operasi di mana kita melaksanakan serentak melakukan pemberantasan rokok ilegal termasuk di daerah asal. Nah, yang selama ini mungkin daerah produksi biasanya tidak melaksanakan operasi, sekarang juga melaksanakan. Ini juga alhamdulillah berdampak juga ke Bengkulu. Dengan adanya operasi seperti itu, akhirnya rokok-rokok ilegal di Bengkulu sudah mulai berkurang karena pasokan dari daerah asal, terutama dari Jawa itu tidak masuk lagi ke Bengkulu. Walaupun masih ada, namun kami berharap juga dari masyarakat untuk melaporkan kalau seandainya ada rokok-rokok ilegal di sekitar masyarakat. Kemudian penindakan kita juga adanya NPP. NPP itu adalah narkoba, psikotropika dan juga obat-obatan. Yang alhamdulillah sampai dengan sampai Juni ini kita sudah melaksanakan NPP itu 2,6 gram sintetik kanaboid, kemudian juga psikotropikanya ada 60 tablet alprazolam, kemudian 20 tablet L-Silgen, kemudian 20 tablet clorazepam. Ini semua kita limpahkan ke BPOM. Kemudian ada obat-obatan tertentu yang dilarang beredar, yaitu 4.000 butir heximer dan 50 butir tramadol juga kita sampaikan ke BPOM. Dan ini sebetulnya sudah ditindaklanjuti juga oleh BPOM dan yang bersangkutan juga sudah ditahan. Kemudian lanjut. Nah, karen isu ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, mulai 1 Juni kemarin pemerintah mengeluarkan PP 24 tahun 2026 mengenai peta jalan implementasi tata kelola ekspor, di mana pemerintah membentuk suatu lembaga Danantara Sumber Daya Indonesia yang melaksanakan ekspor di beberapa komoditi. Ada 3 komoditi, yaitu batu bara, kemudian turunan kelapa sawit, dan juga besi. Nah, untuk tahun 2027 nanti rencananya ekspor ini dilakukan oleh perusahaan Danantara Sumber Daya Indonesia ini atau DSI ya. Dan semua komoditas yang disebutkan tadi semuanya dilaksanakan oleh PT DSI ini. Artinya yang biasanya eksportirnya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai IUP atau perusahaan yang mempunyai produksi kelapa sawit, itu nanti dilaksanakan oleh DSI, tidak lagi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini kami juga sudah sampaikan juga ke masyarakat, perusahaan-perusahaan baik itu batubara dan CPO, bahwa perubahan ini mungkin ada tahap-tahapnya. Tahap pertama itu mulai transisi ya. Transisi ini artinya perusahaan tersebut masih melaksanakan
ekspor seperti biasa, namun tetap dilaporkan ke DSI melalui aplikasi yang ada di Bea Cukai. Kemudian nanti bulan Agustus ini nanti ada namanya itu monitoring dan evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Nanti kemudian apa kekurangan-kekurangan nanti akan disempurnakan. Nah, nanti di akhir Desember nanti batas akhir transisi ini akan beralih dari perusahaan-perusahaan nanti ke DSI tersebut. Lanjut. Nah, ini juga current issue sebetulnya kami sebagai lembaga pemerintah yang diwajibkan minimal satu kali setahun untuk melaksanakan forum komunikasi publik ya, dan kami juga melaksanakan ini juga dengan pengguna jasa kami, baik itu dari UMKM, eksportir, dan juga kepada pers yang ada di Bengkulu, dan alhamdulillah kami sudah melaksanakannya dan banyak mendapatkan masukan-masukan bagaimana nanti kami melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan untuk tahun ke depan kita bisa melaksanakannya. Mungkin itu ya dari Bea Cukai. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan silakan, nanti mudah-mudahan bisa kami menjawabnya, dan kalau tidak nanti mungkin kita akan diskusikan di lain waktu. Mungkin itu dari Bea Cukai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Naswar. Jadi menyambungnya sampaikan oleh Pak Naswar terkait dengan penerimaan negara, juga terdapat pendapatan PNBP ya sebelumnya. Jadi kalau kita lihat seiring dengan pendapatan pajak dan bea cukai yang trennya naik, ini pendapatan PNBP juga tercatat pertumbuhan yang positif ya, baik PNBP lainnya ataupun yang bersumber dari Badan Layanan Umum. Nah, 3 kementerian dengan PNBP yang terbesar ini di Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek. Ini adalah penerimaan dari UKT biasanya, dari UNIP ataupun juga dari PTN-PTN yang lain di bawah Kementerian Agama. Kemudian pendapatan kepolisian dari SIM serta pendapatan dari Kementerian Agama ya. Nah, tentunya PNBP ini juga sebagai pendamping dari sumber pembiayaan selain yang berasal dari perpajakan bea cukai maupun dari sisi hibah. Tentunya harapannya adalah seiring dengan penerimaan PNBP yang meningkat, tentunya layanan yang diberikan oleh satker, penghasil dan pengguna PNBP juga akan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penggunanya. Next, berikutnya terkait dengan kinerja kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, silakan Pak Bagus untuk dapat menyampaikan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Irfan, Kepala Perwakilan Kemenkyu, Pak Win, Kepala BPS, Bu Endah, Kepala KPP Bengkulu 1, Pak Pram, Kepala KPP Bengkulu 2, dan Pak Naswar, Kepala KPPBC Bengkulu. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kami di KPKN adalah mengelola kekayaan negara. Nah, salah satunya dalam bentuk barang milik negara. Barang milik negara itu adalah aset strategis yang harus dikelola secara optimal dan bertanggung jawab. Nah, agar supaya bisa kita kelola dengan optimal dan bertanggung jawab, aset itu harus kita ketahui jumlahnya berapa sih? Harus dicatat. Terlebih dulu langkah awalnya adalah pencatatan. Nah, untuk saat ini di wilayah Provinsi Bengkulu tercatat ada sejumlah 1.191.146 item barang milik negara. Tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Itu jumlahnya segitu, dengan total nilai dari jumlah tadi adalah 31,15 triliun yang tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN. Dan ini masih berpotensi tambah kurang karena pengadaan barang baru maupun penghapusan barang juga terus berjalan. Berikutnya, sampai dengan semester 1 2026, realisasi PNBP di KPKNL Bengkulu itu 4,049 miliar. Ya, ini tumbuh dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu yang 2,7 miliar.
kalau Bapak Ibu perhatikan di sisi sebelah kiri itu, jadi PNBP ini terdiri dari 3 item ya, item aset, piutang, dan juga lelang. Yang paling sebelah kiri itu untuk aset ada pertumbuhan cukup signifikan, itu 72, naik 72% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kemudian untuk piutang negara nyaris nggak ada warna itu ya, karena saking kecilnya. Walaupun tumbuh tapi kecil. Dan yang poin ketiga adalah terkait lelang, di mana ada penurunan dari periode yang tahun lalu dari 694 juta menjadi 465. Ini juga berkontribusi dengan situasi perekonomian yang masih struggling juga. Lebih rinci berikutnya, kalau tadi secara umum ya ada 3 item, aset, piutang, dan lelang. Kita coba kunjungi yang aset dulu. Dari aset itu total PNBP-nya 3,5 miliar. Porsi terbanyak itu adalah penjualan barang rampasan. Kemudian kedua, adanya pendapatan badan layanan umum. Ketiga, pemindah tanganan barang milik negara. Dan keempat, pemanfaatan barang milik negara. Berikutnya, untuk piutang negara, kok kenapa warnanya nggak muncul tadi? Ya karena memang jumlahnya dikit. Jadi komponen PNBP piutang negara semester 1 1,7 juta. Itu yang tertinggi, kedua tertinggi itu dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu dan kemudian dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Adapun untuk lelang, PNBP lelang semester 1 itu tercatat 464 juta dengan rincian ada dari rampasan, BMN, penghapusan BMN ya, kemudian lelang eksekusi pasal 6 UHT, lalu ada permohonan lelang dari BUMN, dan kemudian juga ada kontribusi dari lelang BMD. Nah, selain itu, walaupun core kami itu adalah terkait dengan barang milik negara, tapi kami juga berkontribusi kepada lokal ya, melalui pelaksanaan penilaian dan lelang aset Pemda. Yang untuk semester 1 2026 kami berkolaborasi dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga dengan Kota Bengkulu. Ongoing saat ini kami sedang berkolaborasi dengan Pemda Rejang Lebong dan juga kembali dengan Pemkot Bengkulu untuk semester 2. Kemudian kalau dalam kaitannya dengan BMN dan dia bersinggungan kita itu ada program Astacita. Nah, dalam hal program tersebut bersinggungan dengan BNN dalam asetnya ya, pemanfaatan asetnya, kami juga berpartisipasi di situ. Jadi kan Astacita itu ada MBG, Koperasi, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan seterusnya. Nah, jadi dalam hal program-program ini beririsan dengan aset negara BMN, maka kami ikut mendukung. Contohnya, ada 2 SPBG yang menggunakan BMN, yaitu pertama Polda Bengkulu. Jadi SPBG di sana itu menggunakan aset BMN yang tercatat di Polda Bengkulu. Lalu ada juga SPBG yang berada menggunakan aset lapas kelas 2 Curup. Dan terakhir ada Sekolah Rakyat yang menggunakan BMN-nya Kementerian Sosial. Jadi sepanjang dia beririsan dengan BMN, kami mendukung melalui persetujuan pemanfaatan, baik itu melalui mekanisme sewa ataupun pinjam pakai. Demikian dari kami. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bagus atas penyampaian terkait dengan kinerja dari Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Dalam hal ini adalah KPKNL Bengkulu. Yang kami sampaikan terkait dengan kinerja belanja negara sampai dengan semester 1. Bapak sekalian, jadi tadi di depan sudah saya sampaikan mengenai gambaran umum penerima negara dan belanja yang tadi juga sudah disampaikan detailnya oleh masing-masing kepala kantor terkait dengan sisi penerimaan. Dan saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan sisi belanja negara. Bapak sekalian, kalau kita lihat saat ini belanja APBN ini sebesar 2,6 triliun dari pagu 5,4 triliun kan ya.
Dan tentunya apabila kita bandingkan dengan realisasi di tahun 2025 terdapat peningkatan yang cukup tajam. Dan tentunya ini merupakan hal yang sangat bagus karena satker-satker sudah mengakselerasi kegiatan dan tentunya tidak menumpuk belanja pada akhir tahun anggaran. Dan dari sisi ekonomi tentunya pada saat terdapat belanja dari APBN, uang yang dikeluarkan dari kas negara dan beredar di Bengkulu, ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penggerakan sektor-sektor real. Nah, di sisi lain pemerintah juga mengakselerasi belanja tadi dengan melakukan pembukaan blokir ya. Jadi kalau kita lihat pada awal tahun anggaran, blokir belanja barang hampir 334 miliar dan saat ini tinggal 21,9. Kemudian belanja modal dari 241 menjadi 2,5 miliar. Artinya blokir ini sudah direlaksasi dan juga ada beberapa program yang mungkin alokasi anggarannya berkurang tetapi dialihkan ke pusat oleh kementerian yang bersangkutan. Next, Bapak-Ibu sekalian, dari seluruh jenis belanja semua mengalami pertumbuhan, namun belanja bantuan sosial mengalami kontraksi. Nah, kontraksi di belanja bansos ini bukan berarti lemahnya kinerja dari satuan kerja yang menyalurkan belanja bantuan sosial. Kalau kita ingat di tahun 2025 terdapat 3 satuan kerja yang menyalurkan bansos, yaitu Universitas Bengkulu dan juga UIN. Nah, bansos di kedua PTN ini merupakan bansos untuk beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa yang kondisinya kurang mampu dalam bentuk KIP ya. Nah, saat ini beasiswa KIP itu sudah dialihkan anggarannya di kementerian masing-masing, di Kemendikbudristek dan Kemenak, sehingga alokasi anggarannya tidak tercatat yang berdampak pada penurunan realisasi belanja yang disalurkan melalui KPPN yang ada di Bengkulu. Nah, untuk bansos ini saat ini hanya ada di Satker Sentra Dharma Guna di Kementerian Sosial. Hal yang mengembirakan tentunya adalah akselerasi belanja modal karena terdapat percepatan-percepatan dalam pengadaan barang dan jasa yang semakin baik sehingga realisasinya juga semakin meningkat menjadi 578,3 triliun yang diperuntukkan antara lain untuk gedung dan bangunan, jalan irigasi, peralatan dan mesin. Kemudian juga belanja barang naik juga cukup signifikan 521,46 triliun. Nah, sedangkan untuk belanja pegawai ini juga terdapat kenaikan yang disebabkan karena adanya penambahan ASN seiring dengan perubahan kabinet ataupun perubahan kementerian. Sebagaimana kita ketahui ada satker baru, kementerian baru yang ada di Bengkulu yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Nah, ini tentunya juga membuat moving pegawai baru ataupun dari Kemenak dari daerah lain menuju ke Bengkulu. Kemudian juga akselerasi dari pembayaran gaji 13 maupun THR. Next, Bapak sekalian, TKD sebagai alat untuk mendorong fiskal yang dikelola oleh Pemda saat ini sudah tersalur 54,43% atau 4,55 triliun dari total alokasi 8,3 triliun. Jadi kalau kita lihat dari sisi realisasi antara 2025 dan 2026 ini hampir sama realisasinya ya, walaupun pagunya turun. Nah, ini tentunya mengindikasikan bahwa Pemda-Pemda sudah mengakselerasi juga persyaratan-persyaratan penyaluran DAK fisik, penyaluran dan TKD sehingga pada akhirnya dapat segera kita sampaikan. Antara lain untuk DAU 56,04%, dana desa 63,63%, bahkan dana desa ini untuk Kabupaten Mukomuko sudah 100% desa tahap keduanya sudah disalurkan. Jadi satu prestasi yang luar biasa. Di bulan Juli ini seluruh alokasi dana desa di Kabupaten Mukomuko sudah diterima oleh masing-masing desa dan sudah masuk ke rekening kas desanya. Ini tentunya harus menjadi benchmarking bagi Pemda-Pemda yang lain bagaimana dana desa ini dapat segera diterima untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di desa yang dikelola oleh masyarakat desa. Kemudian di non fisik 51,42%, dana bagi hasil 35,09%,
BUSP 48,92%, dan BOK Puskesmas 36,42%. Nah, untuk DAK fisik sampai dengan bulan Juni memang belum tersalurkan sama sekali, dan dari hasil konfirmasi kami dengan Pemda, mayoritas Pemda itu baru mengadakan proses pelelangan di sekitar bulan April ataupun bulan Mei. Nah, ini tentunya juga ada kebijakan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, di mana tadinya syarat salur dari DAK fisik yang semula di tanggal 31 Juli ya, 22 Juli 2026 diperpanjang menjadi 31 Agustus 2026. Jadi di-extend sekitar 1 bulan 1 minggu. Nah, ini mohon perhatian bagi Pemda untuk dapat memaksimalkan penambahan waktu penyampaian DAK fisik ini, karena pada tanggal 31 Agustus 2026 paling lambat pukul 16.59 WIB. Saya nggak bilang 17.00 ya. Ya, karena tahu-tahu sudah ketutup karena by system. Jadi 16.59 lah paling pas. Nah, jadi karena by system ya kami tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang kedua, next, kinerja terkait dengan total penyaluran TKD. Kalau kita lihat yang tertinggi ada di Bengkulu Utara 57,11%, dan yang paling rendah dari sisi persentase di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, ini tentunya perlu kejadian dari masing-masing Pemda untuk dapat mengoptimalkan TKD, karena kita tahu TKD ini merupakan salah satu sumber pembiayaan yang saat ini menjadi utama bagi Pemda, karena PAD dari Pemda masih relatif kecil ya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Next. Nah, ini terkait dengan kinerja mendukung kesejahteraan para guru di Bengkulu sebagaimana arahan Pak Presiden. Kalau tahun 2025 penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan setiap triwulan, namun untuk tahun 2026 Pak Presiden meminta agar TPG disalurkan setiap bulan yang jumlahnya sebesar gaji pokok, 1 kali gaji pokok dari para guru ASN daerah. Nah, ini sudah disalurkan untuk 20.000 guru. Pertanyaannya, kenapa kok naik turun Pak gitu kan ya? Nah, ini ternyata terkait dengan pemenuhan jam mengajar setiap minggu sekian jam, ada juga yang tidak terpenuhi sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan, ataupun beberapa hal yang lain seperti dokumen-dokumen persyaratannya terlambat diupload oleh para guru ke dalam sistem yang dikelola oleh Kemendikbud. Nah, Bapak sekalian, tentunya dengan penyaluran TPG langsung ke rekening guru mempercepat penerimaan dari hak-hak para guru ASN daerah untuk dapat dimanfaatkan. Dan kami mencatat masih terdapat kurang salur dari tahun kemarin untuk 1.566 guru senilai 2,9 miliar. Next. Bapak sekalian, kalau kita lihat kinerja dari TKD yang kami kumpulkan dari data Sikri, kita lihat bahwa terdapat ekspansi ataupun kontraksi ya, maksud kami kontraksi dari realisasi pendapatan di daerah. Jadi PAD alokasinya secara konsolidasi itu diproyeksikan mendapatkan 2,3 triliun, namun sampai dengan bulan Juni baru terrealisasi 687,15 miliar. Jadi masih sangat jauh dari target tahunan, atau baru terrealisasi sekitar 30% dari target. Kemudian pendapatan transfer dari 9,2 triliun sudah terrealisasi 3,06. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa angka yang dicatat oleh Pemda berbeda dengan kami ya? Karena terdapat delay. Jadi kalau kami pencatatannya dilakukan pada saat SP2D sudah langsung keluar dari kas negara, namun di Pemda juga perlu proses untuk dimasukkan dalam sistem SIKD yang di Pemda. Kemudian dari sisi belanja negara, ini juga mengalami kontraksi sebesar 3,25%, di mana belanja daerah terrealisasi 3,7%, dan untuk belanja pegawai terdapat pertumbuhan 2,8%, kemudian belanja tidak terduga 147,9%, dan belanja transfer turun juga 32,77%. Namun yang perlu kita cermati Bapak sekalian, kalau kita bandingkan year on year,
untuk belanja modal mengalami penurunan dari sisi pagu dan juga akhirnya berdampak pada sisi pengeluaran karena baru tercatat 91,97 miliar dari plafon 1,1 triliun. Lanjut, Bapak sekalian, sebagai pertumbuhan ekonomi kita juga tidak bisa berbicara melepaskan diri dari sektor-sektor kecil, usaha kecil ya. Jadi dan tentunya usaha kecil menengah ini menjadi perhatian dari pemerintah karena pemerintah pun mendukung sektor-sektor ekonomi kecil ini karena mereka tahan banting. Jadi kalau kita lihat, ingat zaman COVID dulu semuanya pada tumbang, tapi ekonomi sektor ini mampu bertahan ya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat dari sisi pembiayaan yang berasal dari KUR, saat ini sudah disalurkan 2,1 triliun untuk 25.000 debitur. Mayoritas debiturnya berada di Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Kabupaten Mukomuko. Nah, kemudian yang rendah di Kabupaten Lebong dan Kepayang. Sedangkan untuk ultramikro atau UMI, ini sudah tersalur 57,25 miliar untuk 8.377 debitur, dan kembali lagi ternyata yang paling banyak memanfaatkan fasilitas kredit program pemerintah ini adalah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Kami sangat mengapresiasi peran dari kepala daerah, Pemda, dan juga perbankan yang dapat mendorong fasilitas pembiayaan dari para pelaku usaha kecil ini supaya dapat naik kelas, karena pembiayaan melalui KUR dan UMI ini bunganya disubsidi oleh pemerintah. Next, Bapak sekalian, terkait dengan realisasi makan bergizi gratis ataupun MBG, saat ini tercatat diterima oleh 347.000 penerima manfaat, yang mayoritas adalah para siswa dari jenjang PAUD sampai dengan SMA, kemudian juga diterima oleh ibu hamil dan menyusui. Dari target 583.000, dan ini sudah dilaksanakan di 10 Pemda, kota dan kabupaten, yang melibatkan 804 supplier serta 142 SPPG. Nah, ini kalau kita lihat realisasinya semakin meningkat. Dan tentunya kalau kita melihat misalkan dari 278 miliar dana yang dibayarkan melalui SPPG, itu misalkan memberikan efek multiplier 2 kali saja, maka kita dapat mengasumsikan bahwa dampak dari peredaran uang dari MBG ini bisa mencapai 500 sampai dengan 700 miliar, bahkan akan terus meningkat karena ada perputaran ini. Dan tentunya dari survei kami terdapat keterlibatan dari para pelaku UMKM seperti pemasok tahu, tempe, telur, dan juga beras dan sebagainya. Nah, ini tentunya kalau ada link and match antara SPPG dan para pelaku usaha, kami yakin ini berikan dampak yang positif dalam perekonomian, serapan tenaga kerja, dan juga kesejahteraan. Lanjut. Nah, berikutnya program strategis pemerintah berupa sekolah rakyat saat ini sudah terbangun di 2 tempat, dan kami sudah melakukan kunjungan di sana. Insya Allah per 31 Juli kegiatan pembangunan sudah selesai, mungkin tinggal finishing kecil, namun pembangunan ini sudah dapat dilaksanakan kemanfaatannya mulai tanggal 13 atau 14 Juli kemarin. Jadi tahun ajaran baru ini para siswa SR yang tadinya berada di gedung rintisan, sekolah rintisan, sekarang sudah pindah ke gedung SR yang baru, baik yang ada di Kota Bengkulu maupun di Kabupaten Kaur. Nah, ini tentunya alokasi yang untuk pembangunan SR ini 412,52 miliar, dan realisasi sampai dengan per 23 Juli 350,51 miliar. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kalau kemarin kami ke SR pun ternyata area di sekitar sekolah rakyat ini juga mendapatkan dampak ekonomi karena para tenaga kerja tadi ternyata melakukan sewa-sewa rumah ya. Nah, ini tentunya memberikan penghasilan tambahan kepada para penduduk lokal, termasuk juga menyerap tenaga kerja lokal untuk pembangunan sekolah rakyat. Fasilitas SR juga sangat baik. Terdapat asrama, laboratorium, ruang tempat ibadah, dapur serbaguna, klinik,
greenhouse, botanical garden, dan konsep pembangunan dari ASR ini adalah bangunan hijau, jadi tidak ada AC. Dan sangat luar biasa, tentunya ini memberikan pendidikan yang inklusif bagi siswa-siswa di Bengkulu yang mungkin mengalami kekurangan dari sisi ekonomi orang tuanya. Next, Bapak sekalian, selanjutnya terkait dengan revitalisasi sekolah, saat ini memang belum terdapat karena sedang dalam proses validasi ya, usulan-usulan sekolah-sekolah yang akan mendapatkan alokasi anggaran untuk revitalisasi. Dan untuk KDMP, dari 1.508 KDMP, sebagian besar sudah mempunyai rekening aktif dan sudah ber-NPWP ini Bu Enda, jadi sudah 99,9% NPWP. Berarti tinggal satu yang belum, ini harus kita cari nih Bu, karena belum 100% NPWP-nya kan. Harus kita cari yang satu nih yang mana ini. Nah kemudian sudah ada izin usaha, sudah melaksanakan RAT dan terdapat nilai transaksi sekitar 306,71 juta berdasarkan data Simkomdes dashboard Koperasi Merah Putih. Next. Nah ini adalah beberapa program strategis lainnya yang ada di Bengkulu seperti SR tadi, kemudian pengelolaan air ketahun, peningkatan jaringan irigasi air Manjunto, kemudian penataan kawasan Danau Dendam Tak Sunda. Jadi ini mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan segera di tahun ini dan tentunya menggerakkan ekonomi. Next. Terakhir, ini saya sangat mendukung sekali yang dilakukan oleh Pak Win terkait dengan sensus 2026, SE 2026, dan saya melaporkan Pak Win, saya sudah disensus. Mudah-mudahan kepala kantor sini sudah disensus semua ya. Kalau belum nanti lapor ke Pak Win, termasuk media-media ini. Nah ini jadi sensus dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kota, tentunya dengan supervisi dari BPS Provinsi, dan kami di Kementerian Keuangan sangat mendukung pelaksanaan SE 2026 ini karena tentunya dengan hasil yang diperoleh maka kita mempunyai data-data perekonomian untuk pengawalan APBN, analisis ekonomi regional, dan tentunya rekomendasi kebijakan ke depan kita berdasarkan data-data yang akurat ya. Jadi bagaimana Bengkulu ke depannya, tentunya kalau kita sudah mempunyai struktur perekonomian dari data hasil sensus, maka kita dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan yang kita harapkan di tengah keterbatasan fiskal. Demikian Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan laporan ataupun paparan kami bersama terkait kinerja fiskal, dan tentunya kami berkomitmen bahwa fiskal, moneter, dan juga dukungan dari data-data statistik akan sangat penting bagi kita, terutama di Provinsi Bengkulu, untuk mengarahkan dan mengarahkan arah pembangunan dengan dukungan fiskal yang ada. Dan layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan seluruhnya, baik dari pajak, bea cukai, KPKNL, maupun di perbendaharaan, semuanya tanpa biaya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang bingung dengan Cortex, silakan ke KPP ya Bu Enda ya. Dan itu 0 rupiah, termasuk ke Pak Pram, di Curup juga sama. Mungkin teman-teman yang sudah punya usaha mau ekspor, silakan datang ke Pak Naswar nih, gimana cara ekspornya. Nanti diajarin, nggak pakai biaya juga. Atau mau lelang, nah, yang ahli lelang itu Pak Bagus nih. Jadi sering-sering buka situsnya Pak Bagus, karena beliau suka lelang jam tangan, gitu kali ya Pak Bagus ya. Lelang mobil, kayak gitu kan ya. Silakan, dan lelang ini online, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa tanpa perlu datang ke kantor KPKNL, tetapi dapat melakukan proses ataupun ikutin proses pelelangan. Demikian, terima kasih. Baik Bapak sekalian, berikutnya mungkin kita akan ke sesi tanya jawab ya. Ini tadi cukup banyak ya pertanyaannya ternyata ya. Udah dikumpulin. Baik, saya akan coba memoderatori. Mungkin yang pertama kali saya sampaikan ke Pak Win dulu deh. Ya, jadi Pak Win, ini ada pertanyaan. Karena Pak Win membuka, jadi harus saya mendulukan Pak Win. Pak Win, ada pertanyaan ini. Diperlukan jaminan kerahasiaan data bagi para pengusaha agar mau melapor dengan jujur, mengingat tingginya keraguan bahwa data sensus akan digunakan untuk pajak nih. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa data sensus ya. Silakan Pak Win. Nanti Bu Enda, Pak Pram bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Irfan, Bapak dan Ibu semua ya. Jadi ini memang menarik nih ya, untuk SE atau Sensus Ekonomi 2026
banyak isu yang berkembang gitu terkait dengan kerahasiaan data dimanfaatkan untuk pajak, dan padahal kita semua tahu sensus ekonomi ini kan bukan tahun 2026 aja Bu ya. Udah dari ini yang kelima sekarang kan, berarti 2000 dulu nggak sekencang ini gitu loh artinya ya. Dan perlu ya, sebelum saya menjawab artinya itu ya terkait atau tidaknya, bisa saya kasih ilustrasi dulu gitu ya. Ya pertama itu ya, sensus ini bukan dan terjadwal setiap 10 tahun ya artinya. Nah, kemudian di samping sensus, BPS juga ada survei Pak ya. Tahun 2025 itu ya kita ada sekitar 95 survei ya. Itu kalau secara nasional itu tuh sekitar 6,3 juta responden yang kita data gitu ya. Nah, apakah pernah terjadi berita terdapat isu ada kebocoran gitu Pak akibat data yang dilakukan oleh BPS? Saya pikir tidak pernah kan Pak ada gitu ya artinya. Nah, jadi sekarang pun begitu. Jadi isu kerahasiaan, isu keamanan data ini udah dari awal kita udah siapkan ya Pak. Ya, pertama ya, tadi udah saya itu kan. Kemudian cara mendatanya ya sekarang. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat, sekarang kita nggak pakai lagi kuesioner kertas, nggak pakai lagi kan. Kita udah pakai gadget sekarang, gawai. Itu apa artinya? Kalau gitu. Tapi dengan pakai gawai, itu dia input langsung masuk Pak ke dalam server. Jadi si petugas sendiri mungkin nggak sempat lihat, apalagi kita gitu ya. Nah itu langsung. Pertama itu. Kemudian juga kita udah menyiapkan tuh Pak, ya, artinya dari sisi keamanan data itu hampir lah, itu kita udah pikir tidak akan pernah itu bocor karena udah pakai enkripsi yang berlapis-lapis ya. Bahkan kita memakai teknologinya BSSN Pak. Kemudian juga kita minta dukungan dari Peruri juga ternyata teknologinya juga untuk keamanan data tuh udah demikian. Jadi ada seperti itu. Kemudian tadi kembali lagi ke masalah tadi. Dari sisi jangan-jangan nanti dikasih tahu ke Bu Endah atau ke Pak Pram ya. Lah, coba teman-teman, ini ada beberapa kegiatan di beberapa wilayah, itu ada sensus pajak gitu ya. Ya kalau memang pajak mau nanti datanya dari BPS, ngapain sensus lagi ya? Gitu ya. Artinya kan itu bisa dianalogkan teman-teman semua. Artinya kita melakukan upaya-upaya ini ya sedemikian, bahkan untuk pengusaha, malah pengusaha besar, itu kan sebenarnya secara online ya. Sama sekali sebenarnya kita nggak ada petugas kita yang bersentuhan, silahkan diisi sendiri malah itu ya. Nah kita paling pendampingan, yang dibilang ngibar itu bukannya pendampingan, karena kan biasanya kalau dikasih online baliknya tuh lama Pak. Bahkan ada nggak balik gitu. Nah ini makanya kenapa kita kemarin ada acara ngibar pendampingan sebenarnya. Yang isi tetap teman-teman dari pengusaha gitu. Jadi artinya ya sekali lagi ya bukan hanya pengusaha, jadi rumah tangga pun ya. Ini sangat-sangat kita jaga kerahasiaannya ya. Data ya, bahkan kami aja nih kan selama proses sensus ekonomi 2026, jadi kami juga pingin adanya sekarang tuh yang hal-hal yang kurang pas gitu ya. Sekarang istilahnya teh kalau hal yang ini seperti nggak wajar gitu ya, kewajaran gitu. Kami mau masuk ke sana berdasarkan NIK aja, itu nggak dikasih Pak sama pengelola di pusat gitu ya, anomali ya. Kita mau lihat anomali, itu nggak susah kita mau berdasarkan NIK gitu ya. Jadi kita cuma dikasih data umum aja. Nah apalagi nanti dalam publis itu BPS nggak akan pernah munculkan data individu ya. Jadi pasti agregasi semua ya. Ya kan sama, saya ibaratkan seperti ini kan, makanya ini dianggap sensus ekonomi 2026 ini adalah grand medical check up gitu ya. Seperti dokter gitu kan. Kalau dokter kan ngecek semua orang, tapi kan nanti pengumumannya itu kan nggak mungkin Pak Irfan ini gejalanya ini. Pasti yang disampaikan adalah secara umum dan kerahasiaan dari si pasien dijaga. Hampir mirip lah arti seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, untuk kerahasiaan ya, ketakutan bahwa adanya nanti istilahnya dengan pajak dan sebagainya itu bisa kami jamin. Makanya kan ada tier tadi ya, kami sampaikan terima petugas gitu kan, kemudian isi dengan sebenarnya ya, dan yang R-nya itu adalah rahasia, dijamin terjaga gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak dan Ibu semua terhadap kerahasiaan ya dan sebagainya, itu sangat jamin. Bahkan kemarin aja Bapak Wakil Kepala kami kan ada petugas baru data responden gitu kan, itu ditanya kalau nggak salah di data ada salah satu perusahaan lah, dan itu berapa dia omsetnya? Si petugas menjawab, mohon maaf Bapak, padahal wakil kepala nih pengennya Bang, sesuai SOP kami dilarang untuk menginfokan ke Bapak. Nah ya sudah, artinya ini petugas kami pun ya, saya kemarin mendampingi pendataan ke Pak Wagub, ke GUP pada saat pendataan mengenai yang sifatnya sangat pribadi gitu ya, saya keluar Pak,
petugas aja dengan Pak Agung. Jadi Gak ngerti nih Pak Win. Hah? Gak tahu ya. ya sekat tahu dengan petugas saya tanya juga dia kan nggak ngasih tahu saya ya. Itu seperti itu. Jadi dijamin ya. Apalagi yang memang secara online dan itu sangat kita jamin kerahasiaannya Pak. Demikian Pak Ipan, terima Baik, kasih. terima kasih Pak Win. Pak Pram, silakan ada tambahan. Ini menyangkut pajak nih. Benar kan memastikan nggak ada? Mungkin sedikit aja Pak Irfan. Jadi memang dari beberapa kali sensus Pak yang disampaikan Pak Win tadi kan udah hampir 5 kali ya. Dan sepanjang histori yang saya bekerja udah di DJP udah hampir 30 tahun nggak pernah menerima data hasil sensus kemudian diberikan kita. Ya, jadi kami memang menerima data dari ILAP Pak, instansi lembaga yang memang punya kewajiban untuk memberikan data kepada kita. Tapi untuk khusus sensus sebenarnya selama ini belum pernah kita dapatkan data dari, sepengetahuan saya belum pernah mendapatkan data dari hasil sensus itu kepada kita. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Pram. Jadi tolong ini di quote ya, antara news dimasukin tuh yang sampaikan Pak Win, rahasia dan tidak terkait dengan pajak, dan saya sudah disensus kemarin. Jadi betul, dan saya mengalami sendiri. Kemarin ada petugas sensus datang ke saya 2 orang dan disensus menggunakan HP. Jadi langsung dimasukin tuh Pak Win. Jadi saya mengkonfirmasi sama Pak Win karena saya sudah melakukan. Dan pada saat ada pertanyaan yang terkait dengan penghasilan, kan dia didampingi sama stafnya Pak Win BPS Provinsi. Beliau keluar, Pak mohon maaf yang ini saya nggak boleh tahu nih Pak. Nah jadi betul, sangat-sangat dijamin kerahasiaannya dan jangan takut untuk ditanya, karena ini sebenarnya untuk data perekonomian kita ya, dan sangat baik. 10 tahun sekali ya, jarang-jarang dilakukan, beda dengan survei-survei yang mungkin hampir tiap bulan Pak Win lakukan ini. Baik, terima kasih Pak Win dan Pak Pram. Pertanyaan berikutnya mungkin lebih ke bea cukai ini ya, Pak Nazwar. Ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait dengan lonjakan miras ilegal yang berhasil turun 50,72%, namun penindakan miras melonjak tajam. Ini fenomenanya apa? Kemudian terkait dengan ekspor batubara dan potensi kehilangan, penerimaan pajak sektor batubara tumbuh 152,40%, namun ada potensi kehilangan biaya keluar 25,6 miliar karena aturan pungutan yang belum ditetapkan. Seperti apa regulasi yang dibutuhkan supaya penerimaan ini dapat masuk ke kas negara? Mungkin itu Pak Nazwar, ada 2 pertanyaan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kabar. Yang pertama mengenai lonjakan miras ilegal ya dan penindakan rokok ilegal. Sebetulnya kalau miras ilegal di Bengkulu ini sebetulnya untuk pedagang eceran kita tidak memberikan nomor induk berusaha, bukan nomor induk berusaha, NPP BKC namanya. Itu adalah izin untuk badan perorangan untuk menjual minuman beralkohol, baik itu secara eceran atau mungkin juga ada yang tempat tertentu. Nah, untuk eceran kita sebetulnya tidak mengeluarkan NPP BKC. Artinya seharusnya di sini untuk peredaran alkohol ke masyarakat seharusnya tidak ada. Nah, kemudian kenapa kita tidak memberikan NPP BKC ini? Karena walaupun teman-teman itu sudah mendapatkan NIB ya, NIB untuk berusaha dalam pelaksanaan peredaran barang beralkohol ini, namun dari pemerintah daerah sebetulnya harus mengeluarkan izin juga. Yang ini yang sebetulnya pengusaha-pengusaha itu tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Artinya kita juga tidak bisa melaksanakan mengeluarkan izin NPP BKC ini. Kemudian fenomenanya kami belum menganalisa sampai di sana ya, tapi yang jelas kami dari bea cukai itu setiap waktu itu selalu melaksanakan operasi ke jasa titipan ya, perusahaan-perusahaan jasa titipan, baik itu seperti JNE, kemudian JNT dan lain-lainnya. Kami biasanya akan rutin melaksanakan operasi di sana, dan sewaktu kami di sana mendapatkan barang tersebut langsung kami melaksanakan penindakan. Nah, ini mungkin juga karena rutin juga kami juga mendapatkannya. Kemudian juga bisa jadi animo masyarakat karena tidak boleh di sini penjualannya, makanya mereka memang banyak yang melalui jasa titipan ini. Kemudian penurunan rokok ilegal yang masuk ke Jambi dari penindakan kami. Sebetulnya ini ada 2 fenomena sebetulnya. Apakah memang sudah berkurang atau bagaimana?
ya. Yang jelas dari kami ini, selama ini mungkin teman-teman semua bisa melihat ya, bahwa sampai saat ini teman-teman semua kantor pelayanan bea cukai itu melaksanakan operasi, ya, operasi penindakan tentang rokok ilegal. Bahkan sekarang pun di sentra produksinya juga dilaksanakan operasi. Yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak kita mendengar ada penindakan di sentra produksi rokok. Nah, sampai saat ini kita sudah melaksanakannya, dan bisa jadi karena Bengkulu ini adalah daerah tujuan terakhir sebetulnya. Karena setelah Bengkulu ini kayaknya nggak ada lagi daerah yang mau dituju gitu, ya. Ya, jadi karena daerah terakhir mungkin peredarannya juga sudah tidak banyak lagi. Dan kami sebetulnya bersyukur juga dengan adanya operasi yang namanya ASAP tadi ya, amankan sumber asal penerimaan. Ini tentang memang tentang rokok dan produksinya di daerah asal. Itu sebetulnya operasinya, dan alhamdulillah kami juga bisa melaksanakan dengan baik walaupun dengan berkurangnya penindakan kami, tapi itu juga kita melihat di daerah yang lain, terutama di pemasukan ke Sumatera itu adalah di Lampung, sampai saat ini sudah sampai 36 juta rokok, 36 juta batang rokok yang ditegah di Lampung. Artinya biasanya masuk dari Lampung dulu, kemudian beredar ke Bengkulu, sekarang sudah ditegah di depan. Itu mungkin yang peredaran rokok ilegal di Bengkulu berkurang. Namun kami tidak menutup kemungkinan juga apabila masyarakat atau warga negara di Bengkulu ini ada yang mengetahuinya, silahkan laporkan ke kami. Dan juga kami juga sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman di pemerintah, terutama dengan Satpol PP ya. Kami sudah berkoordinasi untuk melaporkan kalau seandainya di daerah ada rokok-rokok ilegal, dan kami langsung biasanya melakukan penindakan ke sana. Kemudian mengenai ekspor batu bara. Nah, ini kami belum bisa melaksanakan melaksanakan pemungutan bea keluar ini memang karena tidak ada regulasinya yang sampai saat ini ya. Walaupun kami sudah ditargetkan adanya penerimaan bea keluar untuk batu bara. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jadi kita ditargetkan, tapi untuk pelaksanaannya belum ada regulasinya. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Namun dari kantor pusat sebetulnya mencoba jadi dari kantor pusat itu mungkin sudah ada pengganti dari penerimaan dari bea keluar ini, yang selama ini kan dari Pak Menteri ngasih tahu bahwa adanya shortfall atau kehilangan 25 triliun dari ekspor batubara ini, yang dari PPH ya Pak Agus ya, PPH ekspor yang direstitusi. Nah sekarang makanya diambil jadi bea keluar, dan sampai saat ini kita belum melaksanakannya karena belum ada regulasi. Mungkin dari kantor pusat ada penerimaan yang lain, saya belum tahu juga ya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan target penerimaan untuk bea cukai di Bengkulu ini, supaya target penerimaan kami sampai saat ini sebetulnya masih merah ya, masih merah menyala untuk target penerimaan bea keluar ya. Dan mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya dari kantor pusat, bahwa itu nanti bisa jadi nanti dihilangkan, dan hanya penerimaan yang kami sudah pungut itu yang dimasukkan jadi indeks kinerja kami. Mungkin itu, terima kasih. Berikutnya saya kembali ke Bu Enda dan Pak Pram. Pertanyaan nomor 1 nih Pak, bagaimana terkait dengan realisasi pajak yang baru mencapai 40,73% di semester 1 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, mungkin agak jauh berbeda, dan strateginya agar terjadi shortfall. Silakan Pak Pram. Terima kasih Pak Irfan. Ini menarik nih pertanyaannya. Namun sebelum jawab, ada beberapa penjelasan yang terkait dengan shortfall-nya tadi Pak. Jadi secara kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025, sebenarnya realisasi pajak sampai dengan semester 1 2026 itu sudah tadi di slide juga udah naik lumayan tinggi Pak ya. Sedangkan masih rendah dibanding
trajektorinya. Sebenarnya tadi ada sedikit miss ya Bu Endah. Sampai dengan semester 1 trajektori realisasi penerimaan pajak itu adalah 42%, Pak. Jadi bukan 50%. Kemudian karena trajektori penerimaan pajak itu siklusnya itu naik di akhir tahun. Jadi nanti sampai dengan semester 1 itu trajektorinya 42%, sampai dengan triwulan 3 itu adalah 62%, 66%, sampai dengan triwulan 4 Desember nanti harapannya bisa 100%. Jadi kontraksinya memang sampai dengan semester 1 ini tidak terlalu dalam ya. Artinya target 42 kita tercapai 40,sekian%. Sebenarnya tidak semua KPP di bawah trajektori ya, karena pengurus 1 dan pengurus 2 itu di atas 42%. Ya, artinya masih on the track. Memang kontraksi cukup mendalam ada di wilayah kerja KPP Pratama Curup ya, memang tidak tercapai trajektori sebesar 42%. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita lakukan? Kalau dari sisi penerimaan pajak, secara umum ada 2 yang kita lakukan, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi ya. Intensifikasi itu apa? Ya udah, kita melakukan pengawasan kepada wajib pajak yang sudah terdaftar di tempat kita. Sudah barang tentu teman-teman wartawan, teman-teman Bapak Ibu sekalian tidak asing ya dengan SP2DK, misalnya surat permintaan penjelasan terkait dengan data dan keterangan. Itu adalah upaya kita dalam rangka untuk intensifikasi penerimaan pajak. Kemudian ada ekstensifikasi, tadi Bu Endah sudah menyinggung sedikit terkait dengan perluasan basis pajak. Nah, ini kita coba menggali potensi dari wajib pajak yang belum terdaftar untuk kita lakukan intensifikasi, dan intensifikasi ini akan sudah maksimal dengan dukungan Kortek ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam Kortek sudah tersedia data-data yang bisa kita tindak lanjuti dalam rangka untuk kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Dan dari kegiatan-kegiatan ini harapan kita bisa memenuhi target penerimaan sampai dengan akhir tahun nanti. Kemudian menyambung sedikit terkait dengan penjelasan dari Pak Nasbar ya, dari Bea Cukai ya, terkait dengan kenapa kok pajak naik cukup signifikan tapi biaya keluar sangat kecil. Ini antara pajak dengan biaya keluar memang tidak bisa kita bandingkan secara ini ya, nggak harus inline ya, karena pajak itu kita kenal adanya post audit ya. Jadi penerimaan pajak tahun 2026 belum tentu realisasinya dari kegiatan usaha yang dilakukan di tahun 2026. Kenapa? Karena kita mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan sampai dengan audit atas pajak-pajak yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa jadi penerimaan pajak tahun 2026 ini diperoleh dari kita melakukan himbauan dan pemeriksaan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak mesti inline ya. Kalau pajak naik, biaya keluar harus naik. Apalagi di teman-teman Bea Cukai tadi masih ada sedikit terkendala terkait dengan regulasi. Itu aja Pak Irfan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bu Endah, ada tambahan? Cukup. Baik, makasih. Sekarang saya beralih ke Pak Bagus nih. Pak Bagus, ada pertanyaan nih terkait dengan PNBP BMN yang mayoritas berasal dari rampasan kasus hukum, sedangkan pemanfaatan aset produktif secara hasil PNBP-nya masih 225 juta. Nah, ini strateginya bagaimana nih Pak Bagus untuk pemanfaatan aset produktif? Baik Pak Kamper. Jadi sesuai data memang meskipun ada kenaikan PNBP dari KPKNL Bengkulu, tapi dominasi masih dari penjualan barang rampasan. Nah, kembali pertama-tama saya kembali ke awal, yaitu BMN itu adalah aset strategis yang harus dikelola secara optimal dan bertanggung jawab. Nah, berkaca pada itu, BMN itu fungsi utamanya adalah untuk mendukung tusi kantor itu dulu gitu. Jadi misalnya Pak Irfan punya kantor ini, diadakan dan dibangun untuk mendukung tugas-tugas Pak Irfan dalam memberikan layanan. Kalau sudah semua tugasnya bisa dipenuhi dengan kantor ini dan nggak bersisa, nggak ada peluang optimalisasi, berarti Pak Irfan sudah memanfaatkan tanah dan bangunan ini secara optimal.
Jadi nggak bisa. Udah penuh nih kantor ini saya manfaatkan. Saya dituntut, Pak Irfan dituntut untuk memberikan PNBP. Ya nggak bisa, karena secara real kantor ini, bangunan ini sudah dimanfaatkan dengan optimal. Kecuali ini kantor ini masih ada space yang masih belum dimanfaatkan, ada kosong, terbengkalai atau belum dimanfaatkan. Nah, baru bisa kita taruh misalnya kantin lah di situ, ATM lah di situ, baru bisa. Tapi sepanjang kantor itu sudah full optimal dimanfaatkan, ya itu udah bener. Ini pengadaan barang milik negara, pertama tujuannya adalah untuk mendukung tugas pegawai pekerja di kantor tersebut. Kalau memang ada sisa, ada aset, ada lahan yang belum optimal dimanfaatkan, baru dipakai untuk pemanfaatan seperti tadi, kantin, ATM, koperasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, ya memang terlepas dari itu, kami di KPKNL Bengkulu terus melakukan menyisir ya, kantor-kantor mana sih yang masih belum optimal. Jadi kalau contoh tadi kanwil kantor ini, kanwil Perben sudah optimal, taruhlah, berarti kita coba cari kantor-kantor yang lain. Apakah masih ada yang belum optimal? Tujuan utamanya adalah semua sudah optimal, itu idealnya. Tapi dalam hal belum optimal dan belum dimanfaatkan, itu yang jadi sasaran kita. Jadi informasi dari Bapak Ibu juga bisa sampaikan ke kami, oh kantor A yang ada di sana baru dimanfaatkan setengahnya nih, setengahnya belum. Nah itu jadi objek atau bagian yang perlu kita lakukan pengawasan. Nanti kami akan datangi, Pak, Bu, kantor Ibu masih ada sisa nih lahan yang belum termanfaatkan. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Skemanya apa? Itu bisa didiskusikan dengan kami. Jadi begitu. Strategi kami adalah kami secara terus-menerus berkesinambungan menyisir satker-satker mana yang masih belum optimal penggunaan barang milik negaranya. Tuh. Kalau yang udah tujuan utamanya semuanya optimal, tapi dalam hal masih belum optimal, baru kita mendapatkan PNBP di sana. Nah, yang saya lihat kan angkanya 225 juta. Nah, mayoritas pemanfaatan di sini ATM, kantin yang nilainya memang tidak terlalu banyak. Di kantor lain ada bentuk pemanfaatan dimanfaatkan untuk penanaman kabel optik, Pak. Itu panjang sehingga potensi penerimaannya miliaran. Nah, yang itu belum ada, yang model seperti itu di Bengkulu belum ada, sehingga jumlahnya belum terlalu banyak untuk pemanfaatan BUMN di Bengkulu. Demikian Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian. Makasih. Bagus ya. Jadi intinya pemanfaatan BUMN itu ada tata kelolanya juga. Yang dapat dimanfaatkan itu yang idle ya. Jadi ya fungsinya dari kanwil contoh ya melayanin dalam sisi kebendaraan ya. Kecuali kalau ada lokasi-lokasi yang kami punya tetapi dan dimanfaatkan baru dapat kita optimalkan sebagai penerimaan PNBP ya. Baik, makasih ya. Tadi ada tambahan terkait dengan kerahasiaan dalam sensus ya. Mungkin Pak Win bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Silakan Pak Win. Baik, terima kasih Pak Irfan. Bapak dan Ibu tadi saya sudah sampaikan kan terkait dengan bagaimana bahwa rahasia ini terjamin gitu ya. Dan saya ingin sampaikan juga tambahan sedikit di sini terkait dengan karena sensus itu merupakan amanah undang-undang. Jadi kalau terjadi pembocoran kerahasiaan pun hukumannya atau sanksinya juga secara undang-undang gitu ya. Artinya Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 tadi ya. Jadi ada di sana nanti silakan Bapak-bapak Ibu-ibu ya buka Undang-Undang Nomor 16 tahun 97. Di sana ada kalau untuk lembaga sendiri ya untuk BPS-nya lah gitu ya. Itu ada pasal 21, ada pasal 36. Pasal 36 penyelenggara kegiatan statistik dengan sengaja melanggar ketentuan ya tadi ya kerahasiaan individu. Nanti ada sanksi pidana 5 tahun ya. Dan juga dengan apa istilahnya denda 100 juta rupiah. Itu bagi lembaganya. Bagi perorangannya pun ada. Jadi kalau sampai pegawai atau petugas BPS ya melanggar atau rahasia dari responden sampai terbuka ataupun ini ada pasal 24 juga dan pasal 37 dari Undang-Undang tentang statistik ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 97. Jadi artinya secara undang-undang pun udah ada Pak ya, artinya perangkat-perangkat yang mengatur bahwa kerahasiaan itu sangat dijaga dan dikedepankan gitu ya. Inilah yang memang menjadi apa istilahnya seluruh kantor statistik ya di dunia ya. Ya ini kerahasiaan menjadi hal yang paling utama. Demikian Pak Irfan, terima kasih. Baik, terima kasih Rawin. Jangan dimatiin dulu mic nih Pak, ada pertanyaan lagi nih. Ini sekolah rakyat, tapi kaitan dengan BPS Pak. Wah. Jadi pertanyaannya adalah BPS ini kan untuk keluarga miskin ini.
Pak. Perlu dipastikan fasilitas ini tepat sasaran untuk keluarga miskin. Bagaimana cara memastikan? Seingat saya untuk SR ini ternyata ada data dari BPS juga yang disampaikan ke Pemda, Pak ya. Ya. Monggo silakan Pak Win. Oke. Jadi tepat sasaran ini SR ini. Ya, kita pinginnya kan begitu ya, artinya bahwa data yang ini sebenarnya asal muasalnya ini merupakan apa istilahnya kolaborasi 4 institusi Pak ya, Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan dan BPS ya. Itu ada namanya yang menjadi acuannya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN ya. Semua mungkin udah apa istilahnya Bapak-bapak udah kenal data itu ya. Nah, data itu kan dari berbagai sumber ya, bukan hanya data yang sumber dari BPS saja. Nah, ini memang proses pemadanannya tuh waktu itu luar biasa. Nah, sekarang data itu sudah satu ya. Tadinya ada data KS dari P3KE Pak, dari berbagai sumber lagi ya. Ya tahu sendiri lah ya dengan ini ya tingkat keakuratan dan sebagainya, tingkat apa istilahnya kesesuaiannya juga. Nah, setelah digabungkan itu ya, jadi dari total sekitar kalau saat ini ya posisinya itu ada kalau penduduk itu sekitar 289 jutaan gitu ya. Terus kemudian rumah tangga 95 jutaan gitu ya, yang seluruh Indonesia ya. Nah, tingkat yang memang benar-benar sudah terupdate tuh Pak, itu baru sekitar 33% gitu ya. Nah, artinya kalau memang data itu kan dipakai, kalau memang itu istilahnya data itu dipakai, ini masih terus berproses. Jadi setiap triwulan data DTSN ini bergerak Bapak Ibu ya. Ada masukan, ada yang istilahnya kita inclusion error, exclusion error. Inclusion itu artinya dia penerima padahal harusnya bukan dia gitu kan. Ya. Exclusion error, dia harusnya nerima tapi dia masih belum masuk ke dalam DTSN. Itu yang sedang berproses sekarang ya. Jadi proses inilah yang nanti kalau Bapak tanya bagaimana meyakinkan bahwa data ini akan bisa dimanfaatkan secara benar, secara tepat sasaran. Ini kita masih berproses, tapi sejauh ini dengan berbagai kanal yang tersedia, ini udah mulai ini. Jadi laporan kita tampung ya, kemudian dan tentunya gini, BPS bukan yang menentukan desil ya nanti, jadi harus diluruskan. Memang kebetulan mesinnya tuh ada di BPS, tapi masukan lewat Kemensos, lewat Bappenas, lewat. Jadi nanti disitulah adalah akhirnya nanti setelah ini tiap triwulan tuh muncul akan diekspos melalui ya kalau di sini yang paling ini sih biasanya Kemensos ya, yang jadi pengampunya ya. Nanti akan dirilis, diserahkan ke Pemda semuanya. Nah, ini akan bergerak terus ya. Ya jangankan itu ya. Ya setiap hari pun ada yang meninggal kan Pak, ada yang pindah, ada yang berkeluarga kan pecah lagi tuh ya keluarga gitu. Nah ini juga terus kita pantau ya. Artinya saya yakin lah artinya dengan mungkin kolaborasi dan sebagainya, data DTSN ini akan terlalu terupdate dan ini yang dijadikan bukan hanya sekolah rakyat aja Pak, ya termasuk MBG juga Pak, dan nanti bantuan-bantuan sosial lain termasuk perumahan dan sebagainya. Itu dari sana semua nanti. Ya paling tidak kita udah punya satu sekarang yang menjadi acuan kita semua ya. Nah ini yang rumah tangga tadi kan di dalam DTSN itu kan dari desil 1 sampai desil 10 itu kan sudah siap karena udah tersedia. Nah jadi itu ya. Artinya data ini selalu terupdate ya, dinamis dan akan kita rilis setiap 3 bulan sekali itu Pak ya. Seperti itu Pak. Makasih. Baik, makasih Pak Win. Artinya Bapak sekalian untuk yang solar rakyat ini memang prioritasnya adalah dari keluarga desil 1, desil 2 ya Pak ya. Desil 1 atau 2? Desil 4. Sampai dengan desil 4 ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang menyangkut di perbendaharaan terkait dengan koperasi Desa Merah Putih ya Bapak sekalian. Jadi kalau dari data yang kami peroleh dari Simkopdes Go.id ya, ataupun website yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta dashboard pemetaan lahan portal KDMP, saat ini memang kalau dapat kita lihat memang sudah terdapat gerai-gerai yang terbangun, gerai-gerai yang sedang proses pembangunan. Dan memang saat ini dari gerai yang terbangun belum beroperasi secara penuh ya, karena masih melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan seperti rak, kemudian kendaraan bermotor yang dilakukan pengadaannya secara terpusat oleh BUMN Agrinas ya. Nah, terkait dengan data kami memang terdapat transaksi sebesar 300-an juta ya, 300 juta, dan ini transaksi ini tercatat pada KDMP yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Namun ini transaksi bukan yang berasal dari gerai yang terbangun ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, tahun kemarin pada saat Bapak Presiden melakukan launching ada mock-up KDMP kan ya. Dan mock-up itu sampai sekarang berjalan, terus ada transaksi,
dengan nilai total akumulatif 300 juta yang dipergunakan untuk keperluan menyediakan pupuk NPK Ponska dan pupuk urea. Jadi masih di 2 item itu yang tercatat di dalam sistem dashboardnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat mungkin di koperasi-koperasi yang di Jawa, nah itu kan sudah mulai banyak yang operasional sebagaimana minimarket yang lainnya. Jadi ini terkait dengan perkembangan KDMP ya. Nah kemudian yang lain terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai data fisik dari data dashboard di Omspan TKD kami sudah memantau beberapa Pemda sudah mengupload dokumen-dokumen syarat tapi masih belum lengkap. Artinya sudah ada progres ya, sudah berprogres, bukan sama sekali tidak ada progres, baik itu data kontrak, tapi ada juga data kontrak yang kalau kita lihat alurnya, data kontrak yang disampaikan oleh OPD itu harus direview oleh APIP, oleh inspektorat, baru kemudian ke BPKAD. Nah ini kami lihat sudah ada beberapa upload, tapi masih belum perlu memperoleh review dari APIP atau juga beberapa bidang ataupun kontrak yang sedang berproses pelelangannya. Namun berkaca dari data tren tahun 2025, 2024, dan tahun-tahun sebelumnya, realisasi penyerapan data fisik di Kota Bengkulu ini di wilayah Provinsi Bengkulu cukup baik. Hampir rata-rata 92 sampai dengan 95% dari alokasi tersedia. Oleh sebab itu, kami cukup yakin nanti pada tanggal 31 Agustus, bahkan sebelumnya, seluruh dokumen syarat data fisik dapat terlengkapi dan diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 90% dari total alokasi TKD dapat disalurkan kepada Pemda. Itu mungkin dari beberapa pertanyaan, Bapak dan sekalian. Mungkin kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media jika ada yang mau ditanyakan ataupun pendalaman dari beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ataupun dari bahan paparan. Silakan dari Mbak Anggi Antara. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Anggi Mayasari dari media LKBN Antara Biro Bengkulu terkait pengelolaan dana desa Pak. Terkait kan saat ini penyaluran dana desa cukup tinggi di Provinsi Bengkulu. Jadi yang mau nanya terkait prioritas dan dominasi penggunaan dana desa tahun ini. Yang kedua, apakah sampai saat ini terlihat perkembangan pembangunan infrastruktur yang signifikan terkait penggunaan dana desa? Soalnya saat yang kita ketahui dana desa di Provinsi Bengkulu kan termasuk cukup tinggi untuk kasus korupsinya. Terima kasih. Terus terkait ke Bea Cukai, terkait penindakan miras Pak. Tadi kan Bapak sebutin lebih fokus ke penindakan di daerah tempat kayak JNT gitu. Apakah hanya fokus di situ dan untuk penindakan di kayak warung remang-remang, kafe-kafe besar itu kan juga termasuk banyak alkohol ilegal. Apakah itu hanya kita serahkan ke pemerintah daerah atau seperti apa Pak? Sama satu lagi Pak, terkait pabrik rokok yang ada di Rejang Lebong, apakah kita masih menunggu lanjutan produksi rokok legal di Kabupaten Rejang Lebong? Apakah saat ini masih non aktif Pak? Terima kasih. Ya baik, langsung dijawab aja ya. Jadi terkait dengan dana desa ya. Jadi kalau kita lihat ketentuan mengenai penggunaan alokasi dana desa itu diatur oleh Kementerian Desa ya dan daerah tertinggal. Jadi ada 3 kementerian sebenarnya terlibat. Kementerian Dalam Negeri dalam konteks tata kelola, Kementerian Keuangan mengenai alokasi, kemudian Kementerian Desa terkait dengan penggunaan dana desa. Nah, di dalam ketentuan 2026, jadi dana desa itu memang tetap diarahkan untuk penanganan mendukung program pemerintah pusat. Artinya program yang di pusat itu disupport oleh program-program yang dari daerah, baik oleh Pemda maupun oleh desa. Oleh sebab itu alokasi dana desa di tahun 2026 yang kisaran 300 sampai 350 juta per desa saat ini pun masih tetap digunakan untuk keperluan antara lain ketahanan pangan, kemudian penanganan kemiskinan ekstrem, kemudian juga terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan program prioritas desanya. Nah kemudian terkait dengan masih banyaknya kalau bisa itu kan korupsi itu 0 ya, 1 itu udah banyak ya. Jadi Mbak Anggi bilang 1 udah banyak nih, karena korupsi itu harusnya 0. Nah betul, jadi seharusnya memang penguatan tata kelola integritas dan pengawasan dari dana desa ini sangat penting. Salah satu bentuknya transparansinya kan. Oleh sebab itu kami sering menyampaikan dalam press release kami
bahwa dana desa yang kami salurkan itu sudah sekian di masing-masing kabupaten. Ini adalah salah satu bentuk transparansi yang kami lakukan supaya dapat dipantau oleh masyarakat dalam level kami. Dalam level desa, seharusnya pemerintah desa pun juga memberikan transparansi dengan menyampaikan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa. Nah, artinya memang pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat, oleh para aparat hukum, dan tentunya kami kemarin juga sudah bersinergi dengan Pak Kajati bagaimana meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan negara, dan di Kejaksaan ada program Jaga Desa ya, dan ini juga kami sampaikan ke KPPN dan juga ke mitra-mitra stakeholder. Jadi memang dana desa ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan sinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait bagi ya. Mudah-mudahan sudah nggak ada lagi korupsinya. Iya, terkait dengan infrastruktur ya. Jadi memang dana desa pun dapat digunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan desa atau pematangan jalan irigasi dan lainnya. Itu juga termasuk salah satu program prioritasnya yang dapat ditentukan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa. Tapi tidak semua desa prioritasnya ke sana kan ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem. Karena target kita tahun depan 0 ya Pak Bin ya. Kemiskinan ekstrem 0. Seperti itu. Ya. Enggak 0,0. Ya silakan. Dari mana namanya dan sebutkan. Assalamualaikum. Ya cukai kelewat, sorry ya. Maaf. Sorry Pak, sorry Pak Naswar. Terima kasih Pak. Mengenai apakah operasinya hanya dititipkan di perusahaan jasa titipan, tidak Mbak. Ya tidak, kita melaksanakannya semua daerah-daerah yang kita anggap itu ada NPP barang kena cukai ya, terutama yang minol, pasti akan kita lakukan operasi ke sana ya. Kemudian untuk barang-barang barang kena cukai terutama HT yang ada di Rejang Lebong sampai saat ini memang tidak berproduksi lagi Mbak, dan kita sudah tutup ya, sudah tutup izinnya, artinya memang tidak ada lagi beroperasinya produksi tembakau di sana di Rejang Lebong. Dan Oke, terima kasih ya. Silakan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya Niko Relius dari RBTV. Yang pertama, izin Pak agak borongan dikit Pak baca tanya Pak. Yang pertama untuk KPP pertama 1, ini soal penerimaan pajak. Ini kan agak lumayan dalam tanda kutip kan agak lumayan jomplang dari tahun sebelumnya di semester 1 untuk penerimaan pajak. Sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan itu? Karena kan beberapa, kalau tidak salah baru-baru saya pindah ke Bengkulu, saya pernah wawancara ke masyarakat, apa sih kendalanya untuk membayar pajak? Kenapa tidak mau membayar pajak? Dan jawabannya cuma satu mayoritas Pak. Untuk apa kami bayar pajak kalau cuma untuk dikorupsi? Itu satu. Artinya akan menjadi PR bagi pemangku kebijakan untuk meyakinkan masyarakat ini kenapa harus bayar pajak. Bukan hanya untuk, pajak ini untuk pembangunan ini, pajak untuk ini, pajak untuk ini. Jawaban masyarakat lagi, pasti jawabannya, artinya itu ada emas 74 kg, ada duit 467 miliar. Artinya kan gitu Pak. Artinya ini menjadi PR bersama ada pemangku kebijakan agar menarik masyarakat itu mau bayar pajak. Ambil contoh kecil deh. Kalau soal PPN, PPH segala macam itu kan ada pajak, kalau kita rumah makan dipotong sendiri oleh rumah makan itu kan. Bukan rumah makan yang bayar pajak, kita yang bayar pajak kan gitu. Karena kan saat ini kan rakyat ini kan selalu dipajai kira-kira itu, dan itu yang menjadi PR bagi pemangku kebijakan itu bagaimana untuk meningkatkan penerimaan pajak. Karena sudah terframing bayar pajak kami cuma penghasilan dikit, bayar pajak untuk mengayuhkan kamu orang katanya kan situ. Nah, saya pertanyaan gimana sih cara meningkatkan, cara memframing. Kalau yang tadi disampaikan, mohon maaf, KPP pertama tadi terlalu klasik lah menurut saya kan, sosialisasi segala macam. Dan yang kedua untuk bea cukai Pak, beberapa waktu yang lalu sudah kalau nggak salah sudah di minus 6,5 meter Pak alur pelabuhan, karena selama ini kan tahun 2025 transaksi di pelabuhan itu untuk bea ekspor impor itu terkendala alur.
Nah, di sini alur sudah lumayan normal karena kemarin beberapa kali sudah kami diundang di Pelindo itu kapal-kapal besar tuh sudah mulai masuk tuh. Artinya kan untuk kegiatan ekspor impor sudah bisa lah kan gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, entah serius entah tidak, Bapak Presiden pidato itu yang sempat membuat don petani sawit dari 3.000 menjadi 1.500 kalau tidak salah tuh. Karena ada pidatonya kebijakan satu pintu ekspor dan impor. Katanya tuh di DSI ya, dan antara Indonesia kalau salah, yang bakal entah itu apapun ekspor impornya harus melalui itu satu pintu. Ya di balik kebijakan. Tapi apakah itu berpengaruh terhadap pendapat inya? Seperti apa peran terhadap, karena Provinsi Bengkulu ini tidak banyak Pak gerbang ekonomi yang kalau di laut itu cuma ada di Pulau Bay, karena kita rel kereta tidak ada Pak. Cuman ada pertambangan yang kalau tidak salah cuma ada baru tiga yang punya izin untuk mengeluarkan ekspor kalau tidak salah. Terus satu lagi Pak, ke KPKNL mungkin. Jadi Pak, kalau ke KPKNL ini cuman ini Pak, saya ingin tahu sebenarnya dalam ini kan saya semester 1 Pak. Berapa sih permintaan lelang terutama untuk aset daerah? Ini bukan yang aset negara Pak ya, aset daerah aja. Karena kami lokal ini cuman mantau seprovinsi Bengkulu aja. Yang dari pemerintah daerah kabupaten ataupun provinsi ataupun kota, permintaan terhadap lelang kendaraan dinas ataupun tanah lah. Ya, terutama kendaraan dinas saja lah Pak. Karena di Samsat itu yang paling banyak menunggak pajak itu adalah kendaraan dinas. Sedangkan pajaknya sudah dianggarkan, tapi tidak dibayar. Kami periksa, tidak ada silpa rupanya Pak. Nah cuman kami ingin tahu aja itu, berapa sih permintaan, ada ke tidak bahwa setiap kabupaten tuh? Atau di 6 bulan terakhir aja lah, berapa permintaan itu? Karena ada sekitar 5.000 unit kendaraan itu tidak ada tercatat di kabupaten kota itu. Kendaraannya kemana, tapi pajaknya masih dianggarkan. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dibagi rata pertanyaan ternyata. Silakan dari teman-teman pajak Bu Enda, Pak Pram, terkait dengan upaya menyadarkan masyarakat terkait dengan pajak. Nanti saya tambahin Bu, tenang aja Bu. Iya. Kalau pajak itu ini ya seksi katanya. Dikit-dikit kalau pajak mesti langsung booming beras. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang pertanyaan ini selalu saya dengar ya dari Sabang sampai Merauke. Tapi begini, ini bukan masalah normatif ya Pak. Sistem perpajakan kita kan self assessment. Jadi self assessment ini seharusnya ketika dia mendaftarkan NPWP dia sudah tahu kewajiban dan hak-haknya. Dan itu kalau bahasa edukasi memang itu yang kita lakukan. Artinya sebenarnya kalau mereka tahu secara self assessment kesadaran diri sendiri, mereka harusnya bisa tahu bahwa kewajiban-kewajibannya itu apa saja. Nah, untuk manfaat tujuan utama pajak kan sama-sama kita tahu ya. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan kan banyak sekali tuh SR, sekolah rakyat ya. Kemudian untuk pelayanan publik, kesehatan, pendidikan kan tidak hanya itu saja. Jadi dengan dikaitkan permasalahan yang sekarang itu sebenarnya bagian kecil yang mohon maaf kalau di dunia ini kan tidak putih semua ya, pasti ada titik hitam walaupun kecil, tapi itu jangan menjadikan sesuatu hal yang menjadi lebar dan menjadikan kita tidak melakukan apa-apa. Kemudian untuk kesejahteraan sosial sebenarnya pemberian subsidi itu kan juga banyak yang sudah kita lakukan, bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi jangan karena satu titik jadi semuanya itu terkena. Kemudian kita juga bisa lihat infrastruktur yang jalanan mulus, kemudian tol dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya memang kita kembali lagi, kita mendekatkan diri kepada para wajib pajak itu. Untuk ayo kita sama-sama gotong royong untuk negara kita ini. Jadi hal-hal itu yang terus kita lakukan, walaupun masih banyak wajib pajak itu belum secara voluntary sukarela melaporkan pajaknya secara apa adanya. Contoh misalnya
tentang pelaporan harta. Nah itu mungkin adanya SP2DK atau surat cinta yang sering kita layangkan itu adalah untuk klarifikasi dan meminta keterangan seperti itu. Jadi kalau tadi data BPS sebenarnya kita nggak perlu pakai data BPS karena kita sudah ada perjanjian kerjasama dan kita memang open dalam artian data itu memang kita sebenarnya ada dan itu kita klarifikasi. Jadi bukan secara semena-mena itu kita tetapkan tidak, tapi memang itu kita klarifikasi. Nah, bagaimana untuk menjaga agar kemaslahatan yang lebih besar itu terjaga? Nah, salah satunya yaitu dengan pengawasan tadi. Kita ada pengawasan, ada pemeriksaan juga ada. Ketika wajib pajak tidak juga sampai kepada hal belum tersentuh hati nuraninya, kita lakukan tindakan penagihan dan tindakan lainnya yang dalam hal ini mungkin kalau dengar ada langkah pidana ya untuk bukti permulaan. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Pak, silakan. Nah, nambah sedikit, mungkin bisa slide-nya yang penerimaan, Mbak. Jadi tadi kan pembukanya penerimaan pajak terlalu jomplang. Ini sebenarnya ndak apple to apple nih, Mbak ya. Itu penerimaan 2025 itu sampai dengan akhir tahun, Mas. Desember 2025. Sampai dengan akhir tahun itu kemarin itu 72,89% capaiannya. Dan 2026 itu sampai dengan semester 1. Jadi secara realisasi kalau kita bandingkan tahun pajak 2025 dengan tahun 2026, kita naik cukup lumayan tinggi, yaitu 35,18%. Jadi memang kalau masyarakat tadi pembukanya kan masyarakat enggan membayar pajak karena takut dikorupsi dan lain-lain. Tetapi secara data bahwa realisasi penerimaan pajak kita sampai dengan Juni tahun 2026 neto itu naik 35,18%. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Jadi artinya terdapat pertumbuhan terkait dengan pendapatan perpajakan karena di slide sebelumnya ternyata bukan year on year kan ya, tapi akhir 2025 dibandingkan dengan semester 1 2026. Tapi kalau lihat trennya sepertinya nanti akan terlampau itu ya di 2025. Nah, terkait dengan pajak ya memang perlu edukasi ya. Jadi mungkin masyarakat itu tidak memahami perbedaan antara pajak dan retribusi. Jadi kalau retribusi itu langsung yang membayarkan mendapatkan kontraprestasi. Contoh, saya parkir, bayar, saya langsung mendapatkan kontraprestasi mendapatkan tempat parkir. Itu retribusi nih. Tapi kalau pajak, dia itu tidak langsung mendapatkan kontraprestasi bagi si pembayarnya. Nah, tadi kemanfaatan itu disampaikan oleh Bu Enda ya. Memang hal ini yang perlu disampaikan pada masyarakat bahwa prinsip dari pajak itu adalah kegotong royongan. Jadi kalau tadi kita lihat bagaimana pendapatan pajak di Bengkulu yang baru 1,4 triliun dibandingkan dengan belanja yang sudah dialokasikan dan direalisasikan, itu pasti akan jomplang. Dan kalau kita based on lokus pendapatan pembangunan di Bengkulu berdasarkan pendapatan perpajakan yang ada di Bengkulu saja, maka Bengkulu nggak akan bisa berkembang. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat bagaimana pendapatannya subsidi antar daerah, dari Jakarta mensubsidi sini, dari Palembang, uang itu di-blended di Kementerian Keuangan, kemudian di-share kembali. Jadi memang kesadaran dari masyarakat, kontraprestasi nggak dapat diterima secara langsung, bahkan mungkin kita bangun tidur nggak sadar. Pada saat kita bikin kopi, ternyata ada peran pajak di sana bagi beberapa rumah tangga. Contoh, rumah tangga yang hidupin kompor, pakai gas melon 3 kilo, bikin kopi buat orang ayahnya, mau kerja, ada pajak tuh di situ tuh. Gas 3 melon subsidi pajak. Kemudian berangkat kerja, naik kendaraan, beli Pertalite, ada pajak lagi di situ. Dari mana? Dari kita. Jadi sesuatu yang kadang rutin kita rasakan itu menjadi hal yang biasa dan nggak sadar itu adalah dari pajak kita, ya kan Bu? Nah, jadi karena udah terbiasa. Coba. Nah, jadi kemudian kalau masalah penggelapan, saya juga jengkel itu, mengecam juga terkait dengan kejadian koruptif, fraud segala macam. Itu yang harus diperbaiki oleh negara, tapi tidak mengurangi kesadaran dari kita untuk berkontribusi bagi negara. Baik. KPKNL ya tadi ya? Atau Bea Cukai juga ada pertanyaan dari Bea Cukai dan KPKNL juga ya? Silakan Pak Naswar. Iya, terima kasih dari RBTV ya. Mengenai dan antara sumber daya Indonesia ya. Kalau kita melihat PP 24 tahun 2006 itu sebetulnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya begini, karena di sana dicantumkan adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya. Bumi air itu sepenuhnya dikuasai oleh negara dan untuk kesejahteraan masyarakat kan seperti itu ya. Jadi
selama ini mungkin untuk komoditi-komoditi yang 3 yang saya sebutkan tadi, contohnya kelapa sawit, kemudian batu bara dan besi ya, itu biasanya waktu pelaksanaan ekspor itu yang mendapat keuntungan sepenuhnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar ya. Walaupun nanti ada juga mereka membayar pajak dan juga bea keluar ya. Namun sewaktu mereka melaksanakan transaksi itu biasanya mereka uang yang mereka terima itu biasanya tidak kembali ke Indonesia. Itu yang biasanya yang sering, makanya DSI menjadi pelaku ekspor nantinya ya. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah supaya transaksi yang selama ini kita ketahui ya, kayak ekspor batu bara atau kelapa sawit lah. Kelapa sawit kita itu sebetulnya adalah nomor 1 di dunia ya, terbanyak produksinya. Namun kita kan tidak menentukan harga ya. Yang menentukan harga adalah negara-negara yang lain. Contohnya ada di Malaysia dan juga di Belanda ya, kalau nggak salah saya lupa ininya. Contohnya di Malaysia lah, padahal Malaysia itu produksinya di bawah kita tidak bisa menentukan harga. Diharapkan nanti dengan adanya DSI itu penentu harga patokan untuk dunia itu adalah Indonesia gitu. Supaya kita berperan banyak untuk kita yang berproduksi paling banyak, harusnya kita juga yang menentukan harga. Itu tujuannya yang kedua. Kemudian bagaimana perusahaan sekarang sebetulnya seharusnya dengan adanya masa transisi ini sebetulnya pengusaha-pengusaha itu seperti biasa melaksanakan ekspor tanpa ada permasalahan-permasalahan. Nanti setelah adanya selesai masa transisi baru nanti DSI yang mengambil alih, artinya nanti bisa jadi, saya belum tahu juga ya, sampai saat ini juga DSI di daerah juga belum ada ya, yang sepengetahuan saya ya, masih ada di Jakarta. Yang selama ini kita menyuplai data tentang 3 komoditi ini yang sudah melaksanakan ekspor. Itu yang dari bea cukai yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, kita tentunya juga akan melaksanakan sosialisasi juga nanti di bulan September, kalau seandainya setelah adanya monitoring dan evaluasi mengenai bagaimana pelaksanaan di tahun 2027. Mungkin itu. Sampai saat ini sebetulnya masih berjalan, walaupun tantangan sebetulnya kalau dari batubara adalah masalah RKAB sebetulnya. RKAB kita itu sebetulnya sampai saat ini banyak perusahaan yang belum mendapatkan RKAB, akhirnya mereka menunggu sampai mendapatkan RKAB. Walaupun RKAB yang mereka dapatkan semuanya bukan untuk ekspor ya, pasti ada juga untuk domestik. Oh, nggak bisa kami tentukan berapa kapalnya ya, karena bulan lalu aja itu kosong ya. Bulan Mei kalau nggak salah saya kosong, nggak ada ekspor sama sekali. 1,8 itu adalah bea keluar untuk cangkang sawit ya. Tapi dari batubara belum ada ya. Kemudian juga penerimaan cukai dari ultimum remedium yang kita lakukan penindakan untuk rokok ilegal. Mungkin itu ya. Terkait dengan usulan lelang dari Pemda, Pak. Kalau masalah anggarannya Bapak nggak perlu jawab, Bapak nggak ngerti soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk dari KPKNL terkait dengan Pemda ya, kami biasanya memberikan 2 layanan ya, layanan penilaian dan layanan pelaksanaan lelangnya. Nah, untuk pelayanan penilaian, biasanya Pemda mengajukan penilaian ke kami untuk barang-barangnya, begitu keluar nilai, baru masuk ke lelang. Nah, kami sudah beberapa kali memberikan layanan penilaian, tapi masuk lelangnya itu kan tergantung Pemdanya ya. Jadi nilai sudah kami berikan. Apakah mereka langsung akan memakainya untuk melelang barangnya atau tidak, itu terserah Pemda. Nah, saat ini kami sudah beberapa kali memberikan layanan penilaian, namun untuk semester 1 2026, permohonan lelang yang masuk ke kami itu 2. Ya, 2 dari Pemda Seluma sama Muko-Muko. Ya, ada 2. Bukan berarti yang lain tidak akan memasukkan, mungkin di semester 2. Jadi karena kan ada persetujuan dari Pak Wali Kota kah, Pak Gubernur atau Pak Bupati sebelum masuk lelang gitu. Nah,
pokok lelangnya, hasil penjualan lelang itu kan semua masuk ke Pemda. Kami hanya mendapatkan mengutip itu bea lelang. Nah, kalau bea lelangnya dari 2 lelang tadi, bea lelangnya itu 34,8 juta. Gitu, Bang. Untuk data kendaraannya jumlahnya berapa? Datanya saat ini saya nggak pegang, gitu. Jadi saya mohon maaf belum bisa memberikan informasi tersebut. Nanti datang aja. Ya, bisa. Oke ya, satu pertanyaan lagi. Tapi nggak boleh ABCD ya. Ya, yang ini RRI ya. Ya, 1A nggak ada PC ya. Udah setengah 12 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu Mitra LPPR RI, saya Bisri Mustafa. Saya bukan bertanya Pak Irfan, izin ingin menyampaikan unek-unek ataupun masukan dari kawan-kawan perangkat daerah khususnya di Kabupaten Seluma mengenai seringnya terjadi keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa, yang mana justru alokasi dana desanya sebetulnya sudah ditentukan ya di awal tahun atau Ini gaji perangkat desa ya? ya. Oke. Tapi mereka justru sering mengeluh Pak bahwasanya sudah 3 bulan gajinya tidak disalurkan sehingga seluruh kegiatan pelayanan publik atau pelayanan administrasi itu mereka lakukan di rumah. Ya. Juga termasuk dana bagi hasil dari beberapa update yang tersiar di berita dalam beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Kepayang juga Kabupaten Seluma yang saya akses 1 bulan lalu, mereka masih mengeluhkan terhadap DBH yang masih terutang. Nah, itu mohon ditindaklanjuti Pak, juga terkait pembayaran gaji perangkat desa tadi. Apakah memang pengelolaannya yang kurang optimal atau memang dari pusatnya yang tertahan? Demikian Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dia mau nanya yang kedua Pak, tapi nggak jadi kan, saya ngomong 1 kan. Ya, baik. Ya, untuk yang gaji perangkat desa, itu sebenarnya alokasinya bukan berasal dari dana desa, tetapi berasal dari alokasi dana desa, ADD. Nah, ADD itu bersumbernya dari PAD ataupun dari DAU. Jadi, bukan bagian dari dana desa yang disalurkan oleh KPPN ataupun melalui kami. Jadi, dana desa ya dana desa, tapi untuk gaji aparatur desa, kepala desa, sekretaris, kepala urusan desa itu berasal dari ADD yang itu memang wajib dialokasikan oleh Pemda melalui APBD-nya. Nah, itu berarti ada di ranah Pemda ya. Yang kedua tadi DBH. Nah, DBH itu tolong dicek, ini DBH provinsi atau DBH yang mana nih? Karena kami juga sering melihat ada di berita provinsi belum membagi DBH. Jangan-jangan ini memang DBH yang berasal dari provinsi ini, bukan dari kami. Kalau dari Kementerian Keuangan, kami secara rutin setiap bulan ya menyalurkan DBH. DBH dari pajak, DBH SDA, dan segala macam. Cuma ini kan ada ketentuan baru bahwa kalau dulu DBH itu dapat kami bayarkan setelah ada berita acara rekonsiliasi antara KPPN, pajak, dan Pemda. Itu menjadi dasar perhitungan pembayaran DBH-nya. Namun di dalam PMK yang terbaru, saya lupa nomornya, ketentuan rekonsiliasi ini menjadi hilang, tidak ada lagi. Nah, oleh sebab itu kami tetap ingatkan bahwa dasar pembayaran DBH itu adalah real pembayaran pungutan pajak pusat yang dilakukan oleh Pemda ya Bu ya. Nah, jadi kalau nggak ada rekon bukan berarti Pemda nggak setor. Ya, karena kami sudah punya sistem. Oh, ini pajak ini berasal dari mana saja, dari Pemda mana yang akan dikembalikan sebagian. Jadi bukan berarti nggak ada rekon, duit pajaknya dipungut malah nanti dipakai untuk yang lain. Itu nggak boleh. Tetap harus disetor secara tepat waktu supaya DBH-nya lancar. Kayak gitu Mas. Oke, kasih. Itu kan Bu Enda? Ya, baik. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Sudah setengah 12. Nanti kalau Bapak dan Ibu rekan-rekan media ingin konfirmasi lebih mendalam, dapat berkoordinasi dengan rekan-rekan pimpinan Kemenku 1 yang ada di Bengkulu. Silakan datang ke kantornya. Terima kasih juga Pak Win atas kolaborasinya yang nanti akan tetap kita lanjutkan seterusnya dengan rekan-rekan di BPS. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dalam kegiatan preskon ini. Semoga pembangunan yang ada di Bengkulu dapat berjalan sesuai dengan tujuan cita-cita kita bersama untuk sejahtera masyarakat Bengkulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.